Dengan khusyuk pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi para mitra Poliyama dimanapun Anda berada. Kita akan ikuti bersama jalannya kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2021 tahun 2026 yang saat ini berlangsung di Warkop Dotoro Limboto, yang akan diawali dengan pembacaan doa oleh Bapak Ihsan Sibali MT. Kita dengarkan bersama. Wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk membacakan doa. Semoga acara di pagi hari yang berbahagia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara konsultasi publik rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, limpahkanlah berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, agar rapat konsultasi yang kami laksanakan nantinya dapat menjawab semua aspirasi kebutuhan yang mendesak dan faktual yang dibutuhkan masyarakat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kiranya momentum acara konsultasi publik ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu ya Allah atas daerah kami yang tercinta ini, sehingga tugas kami di hari depan yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat kami laksanakan jauh lebih baik dengan penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya kemajuan dalam pembangunan daerah kami menuju Kabupaten Gorontalo yang madani. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama laporan Kepala Bapeda Kabupaten Gorontalo. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Gorontalo, yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo, LPM, tokoh-tokoh masyarakat, yang kami hormati pimpinan OPD, para media, dan juga kami sapa pendengar Radio Poliyama yang sempat mendengarkan siaran langsung dari warung kopi Dotoro ini. Selaku pelaksana kegiatan, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara konsultasi publik RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026 yang kami laksanakan di
salah satu warung kopi di Kecamatan Limboto, yaitu Warung Kopi Dotoro. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka periode 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi misi program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD daerah dan memperhatikan RPJMN nasional. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam waktu 5 tahun. Proses penyusunan RPJMD terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD, yaitu alur proses teknokratik strategis, kemudian alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling terintegrasi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu. Alur proses strategis merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencana daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai dengan kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif. Oleh karenanya kami laporkan sejak 26 Februari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gorontalo, proses sekarang sudah menjelang 3 bulan, itu kita telah menghasilkan dokumen rancangan awal RPJMD yang merupakan alur proses strategis tersebut. Selanjutnya, alur proses partisipatif merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan untuk tahap-tahap penting dalam pengambilan kebijakan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi stakeholder LSM, CSO maupun CBO untuk memberikan kontribusi yang efektif guna kesempurnaan dari RPJMD atau rancangan awal RPJMD. Oleh karenanya pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan konsultasi publik yang diharapkan dapat menerima masukan-masukan tentang pendekatan RPJMD sehubungan dengan tersusunnya rancangan awal RPJMD. Alur ketiga adalah alur legislasi dan politis, merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dan proses alur strategis maupun proses alur partisipatif. Sehingganya diharapkan RPJMD sesuai dengan ketentuan dapat tersusun 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu pada batasnya adalah 26 Agustus. Insya Allah ini dapat kita lakukan bersama-sama, sebab bulan depan kami akan mengajukan
ke DPRD sekaligus konsultasi atau fasilitasi oleh DPRD, oleh pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa Poliama para pendengar Poliama, kami pun membuka line telepon untuk berpartisipasi, memberikan sumbang saran pemikiran tentang draft RPJMD yang akan dipaparkan oleh tim ahli penyusun RPJMD melalui line telepon 0852 9880 7553. Diharapkan dapat menyampaikan saran dan sumbangsi tentang gong besar pembangunan Kabupaten Gorontalo 5 tahun yang akan datang. Dilaporkan juga draft awal ini telah mendapatkan coaching klinik dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri yang selalu kami menyampaikan konsultasi dan dokumen-dokumen dimaksud. Saya kira hal-hal ini yang dapat kami sampaikan dengan harapan pertama Pak Bupati dapat menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan konsultasi publik dan juga kepada para tokoh masyarakat, para pemirsa Poliama dapat memberikan saran sumbangsi untuk menjadi bahan kesempurnaan penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta seluruh pendengar Radio Poliama di mana saja berada. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Gorontalo sekaligus membuka rangkaian kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Popaligo MPD, kami persilahkan. Ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, para undangan, saya mohon sekali lagi kita peruntukkan lebih kepada masyarakat. Jadi kalau ada tamu-tamu lain mungkin teman-teman OPD mundur ya, karena ini konsultasi publik. Nah, gitu. Jadi lebih kita berikan kepada masyarakat, karena kapan lagi kita ketemu seperti ini. Dan inilah cara kita untuk sambil teman-teman OPD mendengar, karena pasti yang akan bekerja nanti adalah OPD. Yang saya hormati Ibu Sekda dan seluruh jajaran OPD, ini juga hadir Pak Ketua Lembaga Adat. Saya berharap orang-orang yang kritis juga, tadi waktu minggu yang lalu saya minta semuanya bisa hadir agar supaya ini ada Pak Umar Karim, Pak Aziz Ali, ada juga Pak Beni Ishak. Saya cuma lihat di WA semua ini. Ada Pak Sukri Harmain. Terima kasih Pak Sukri atas kehadirannya. Boleh maaf satu persatu, Pak Salahuddin Pakaya, dan yang lainnya mudah-mudahan sementara di perjalanan. Para pendengar di rumah juga di Radio Poliama yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan rencana kita akan menuntaskan RPJMD, dan saya sudah meminta kepada Bapeda kalau dapat draftnya itu tanggal 26 Mei ini sudah selesai semuanya. Dan ini sudah melalui tahapan-tahapan teknokrat. Kita juga punya tenaga ahli. Kita juga sudah konsultasi ke tingkat pusat.
Kemudian juga kita sudah mengkaji berbagai hal yang terkait dengan ini, dan hari ini juga kami meminta pendapat dari seluruh masyarakat. Kenapa ini segera kita lakukan? Karena ini terkait dengan pertama, RPJMD ini pedoman kita membangun daerah. Di sisi lain, anggaran tahun 2022 itu 1-2 bulan ke depan ini akan kita segera bahas, sehingga pedoman membangun 2022 itu sudah mengadopsi, sudah mempedomani RPJMD kita sekarang. Kemudian yang kedua, pemerintahan saya dengan Pak Hendra ini di korting, ya, tadinya 5 tahun, boleh 4 tahun, karena 2024 pilkada serentak, berkurang 1 tahun, karena kalau tidak salah pilkada itu 2024 bulan November mungkin, kemudian pelantikannya lagi Februari seperti sekarang. Mestinya saya itu kalau selesai bagus itu sampai 2026 Februari, artinya berkurang 1 tahun Pak Ade kali. Maka saya berpikir agar supaya cita-cita visi kita semua ini segera action, maka RPJMD ini segera kita tuntaskan. Maka setelah hari ini kita rumuskan kembali masukan-masukan yang ada, kemudian kita masukkan ke jalur politik, yaitu melalui DPRD, sehingga mudah-mudahan bulan Juni-Juli itu sudah selesai perdanya, dan itu menjadi pedoman, menjadi cita-cita kita sekalian di dalam membangun daerah ini. Saya kira ini adalah amanah yang diberikan kepada kami, dan 3 bulan terakhir ini setelah saya dilantik dengan Pak Hendra, ada 3 hal yang kita ingin tuntaskan. 1, RPJMD. Yang kedua adalah kita tetap COVID menjadi utama juga, sehingga vaksinasi sekarang kita terus dorong minimal 80%. Kemarin di olahraga seluruh OPD yang belum kita tuntaskan. Insya Allah hari Senin lagi akan ada gobiar lansia, khusus para lansia, karena mereka harus kita selamatkan juga. Jadi yang merasa lansia silahkan datang. Saya juga sudah lansia ini Pak, karena sudah 50 tahun ke atas kan, masih semangat ya. Jadi COVID ini tetap kita kendalikan, karena itu menjadi problem kita, baik itu vaksinasi, pencegahan, bahkan pemulihan ekonomi kita terus dorong juga. Insya Allah hari Senin, Selasa kami datang ke Jakarta untuk pencairan dana PEN tahap awal kurang lebih 150 miliar, sehingga ini akan terus beredar kepada masyarakat. Dan yang ketiga, target kami itu adalah menata rumah dan SDM. Karena itu saya sampaikan sekarang ini sementara kami ini menjadi pilot proyek reformasi birokrasi di tingkat nasional. Kalau tidak salah Sulawesi itu hanya Kabupaten Gorontalo, kalau provinsi itu di Sulawesi Selatan. Sehingga ini yang kami tata, yang sementara dibahas terus, mudah-mudahan bulan Juni itu akan masuk juga melalui DPRD untuk diputuskan secara bersama, termasuk sampai dengan tingkat desa. Tingkat desa Perdes sementara disusun oleh mereka, karena kita ingin disesuaikan dengan kapasitas mereka. Contohnya di desa itu mestinya cuma butuh berapa karena jumlah penduduknya dan wilayah. Sekarang yang lalu itu kita samakan, maka kita ingin efisienkan, kita ingin lebih ramping tapi lincah birokrasi yang ada di tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten. Sehingga kami juga waktu dekat ini insya Allah mulai bulan depan akan melakukan penataan aparat desa. Kalau ini kita lakukan baik, maka kemungkinan akan ada efisiensi kurang lebih 7-8 miliar, sehingga tidak ada namanya pengangguran tidak kentara. Jadi bekerja tapi menganggur, karena tidak produktif. Ini saya kira 3 bulan terakhir kami lakukan. Yang berikut kaitannya dengan RPJMD ini memang ini sebenarnya lanjutan dari RPJMD kami tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu.
dan tentunya didasarkan juga kepada RPJM provinsi maupun juga RPJM nasional. Oleh karena itu, karena ini lanjutan dan kita berharap dibahas secara bersama. Walaupun saya ini sudah diberi amanah, tapi ini RPJMD bukan milik saya dengan Pak Hendra, tapi milik kita semua. Karena itu kita ingin input masukan-masukan dari seluruh masyarakat sampai dengan terakhir pada saat akan diperlakan. Nah, dalam rangka itu saya berpikir ke depan, kita ini sebenarnya sudah 20 tahun otonomi daerah. Otonomi daerah itu salah satu tujuannya adalah kemandirian. Tetapi ternyata hari ini arah kemandirian itu tidak ada. Contohnya PAD kita tidak terlalu naik. Mencari SDM misalnya spesialis apa, itu ada yang tidak ada di Kabupaten Gorontalo. Berarti belum mandiri. Begitu pula standarisasi dari berbagai infrastruktur kita belum mandiri. Sistem kita ini yang perlu dibenahi dengan baik. Sehingga saya berpikir 5 tahun ke depan itu ikon kita ke depan, tujuan kita ke depan adalah dalam rangka menumbuhkan kemandirian. Kita sudah 20 tahun dengan otonomi, sudah diberikan DAU dan sebagainya, tapi ternyata modal DAU itu, mestinya modal DAU itu menjadi modal. Tadi dulu Pak Ketua. Mari Pak. Ya, kami sudah mulai beberapa waktu. Jadi DAU itu sebenarnya menjadi modal membangun. Tapi ternyata modal itu kadang-kala habis. Mestinya kalau dana 1,5 triliun sekarang, itu kalau 10% keuntungannya berarti 150 miliar misalnya minimal keuntungan kita. Tapi ternyata itu tidak menumbuhkan sesuatu yang besar. Padahal kalau 1,5 triliun itu kalau kita berdagang ya, sudah toko berapa toko itu, ya kan? Tapi ternyata itu tidak belum maksimal apa yang harus kita lakukan dalam rangka kemandirian. Sehingga saya berpikir ke depan kemandirian ini menjadi utama, dan kemandirian ini itu tergambar di 5 poin menurut saya. Pertama di SDM. Jadi sumber daya manusia kita harus terstandar. Kebutuhan SDM kita harus ada semuanya. Saya beri contoh selalu yang kecil adalah misalnya spesialis, masa harus pinjam di Manado? Kapan kita benar-benar mandiri? Sarjana yang ahli di bidang tertentu harus pergi kemana? Tidak ada di sini. Nah, ini yang saya kira yang perlu dilakukan kemandirian. Yang kedua adalah kemandirian dalam hal pendapatan. Kita berharap waktu 5 tahun yang lalu Pak Ketua ya, itu PAD kita itu kurang lebih hanya 85 miliar. Sekarang sudah hampir 200 miliar. Itu pun menurut saya tidak cukup. Karena kalau kita lihat berarti kurang lebih hanya 15% dari APBD kita. Apalagi sekarang ini Bapak sekalian, dengan adanya COVID ini kemungkinan DAU kita itu akan terstandar. Karena pemerintah pusat juga kelabakan. Kan dana itu kan dari pusat. Maka harus kita menumbuhkan kreativitas, inovasi baru dalam rangka menumbuhkan keuangan. Nah, salah satu yang kita mendorong PAD itu adalah kita ingin melahirkan satu dinas, yaitu Dinas Pendapatan dan Aset Daerah. Karena selama 5 tahun saya belajar bupati ini, itu kebanyakan kita hanya bicara belanja selalu. Ya, bagaimana uang ini dihabiskan, tapi tidak bicara bagaimana menambah uang melalui kreativitas kita sekalian. Nah, tetapi kita melahirkan ini bukan berarti menambah jumlah organ kelembagaan. Ada kemungkinan 1, 2 kita akan gabung yang tidak terlalu ini, sehingga ini yang dilahirkan. Yang berikut juga aset. Aset kita itu banyak sekali Pak, tapi banyak yang tidak tercatat. Karena itu mudah-mudahan dengan badan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, pendapatan akan naik dan aset akan terkelola dengan baik. Aset-aset ini kebanyakan cuma digunakan menjadi kantor, menjadi apa, tapi tidak ada hal yang diorientasikan ke produktivitas.
Ini yang kita akan dorong. Pak Ade Kali kalau tidak salah dulu pernah jadi di Pemda ya. Nah, ini beliau punya pengalaman. Dulu saja sudah bicara pendapatan. Bahkan dulu gaji pegawai negeri itu di IPEDA dicari dulu uangnya baru digaji, Pak. Berarti kemandirian kreativitas pemerintahan dulu itu hebat. Hari ini kita sudah punya banyak DAU tapi PAD-nya tidak terlalu berkembang dengan baik. Maka ini yang saya kira menjadi semangat kemandirian tadi. Kemudian yang ketiga adalah standarisasi sistem. Saya ingin sistem pemerintahan kita, terutama yang kaitannya dengan digitalisasi, perlu kita terus dorong. Pelayanan-pelayanan yang cepat itu harus kita menjadi standar kita. Jadi jangan ke depan 5 tahun ke depan sama dengan 20 tahun yang lalu, Pak. Ini yang harus ada perubahan-perubahan, dan itu yang saya katakan kemandirian. Kemandirian yang keempat adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur pikiran saya terstandar juga. Kita belajar di daerah-daerah yang kena bencana ya. Saya selalu membayangkan kalau rumah sakit itu roboh pada saat bencana, mau kemana kita? Sama dengan di Mamuju sana, kantor gubernur roboh. Terus melayani rakyat bagaimana? Padahal kita ini harus mengatasi masalah. Kita mengatasi masalah, maka harus ada standarisasi yang kita buat. Ini yang harus kita dorong dalam rangka ke depan. Dan yang terakhir adalah standarisasi lingkungan hidup. Karena kita ingin ke depan kumuh itu tidak ada. Oleh karena itu program Kotaku kita terus dorong. Bagaimana saluran air, begitu kan? Karena ini surga kita. Bagaimana lingkungan bersih dan seterusnya, kita berharap ada standarisasi seperti itu. Karena itu visi kami adalah hanya menambah satu kata, Pak. Kabupaten Gorontalo Gemidang dan mandiri menuju masyarakat madani. Waktu yang lalu, 5 tahun yang lalu saya sampaikan roadmap kita itu ada 3 tahap membangun Kabupaten Gorontalo ini. Walaupun saya bukan 3 periode, tetapi membuka jalan kepada periode selanjutnya bagi siapapun dia bupati. Karena sebenarnya bupati lanjutan itu adalah melanjutkan apa yang ada. Jadi jangan meninggalkan apa yang sudah dibuat, yang bagus tentunya kita tingkatkan. Karena itu waktu 5 tahun yang lalu kita mantap M pertama, yang kedua ini M kedua adalah mandiri, dan M ketiga itu adalah madani. Jadi madani itu nanti 2030. Dan itu juga sama dengan SDGs, Sustainable Development Goals, itu sampai dengan 2030. Jadi kita mengikuti alur pikir global yang kita adopsi sampai di Kabupaten Gorontalo. Itu saya kira yang pertama kaitan dengan visi dan standarisasi. Nah, misi ini memang kami sudah buat. Tetap pertama SDM, membangun manusia tangguh dan produktif. Kita sasarannya orangnya, kalau sehat itu semuanya, pintar itu semua. Tapi bagaimana dia pintar, bagaimana dia sehat, dalam rangka COVID ini harus kita tangguh. Dan juga produktif. Ada orang yang sudah S3 tapi tidak produktif, Pak. Berarti ada orang sehat tapi loyo atau bumalim tuluhu. Maka kita ingin ke depan dengan tantangan kita COVID-19 ini, kita harus tangguh dan juga harus produktif. Sehingga kalau ada masalah kita bisa atasi. Itu saya kira yang pertama. Dan oleh karena itu standarisasi yang kita dorong selain IPM juga indeks kebahagiaan. Karena itu nanti kita akan cek IPM Kabupaten Gorontalo ini terus naik juga, Pak. Problemanya naiknya itu tidak terlalu signifikan. Karena apa? IPM itu kan ada 3 variabel. Variabel pertama kesehatan, kita sudah bagus, stunting kita turun, kita juga ekonomi kita juga naik, Gini rasio kita merata, bagus. Tetapi problemanya adalah di pendidikan. Kenapa pendidikan? Rata-rata Kabupaten Gorontalo itu tidak putus sekolah dengan lulusan SD 65%, Pak. Nah, merubah ini susah. Putus sekolah baru lagi lulusan SD. Nah, oleh karena itu mulai tahun yang lalu kami mendorong pendidikan non formal.
Sehingga lahirlah paket ABC yang selama ini cuma 200-an warga belajar, ini kalau tidak salah sudah hampir 2.000. Sehingga apalagi sekarang mau kepala desa paket C, mau bupati, mau wali kota, mau anggota dewan pun paket C mau ada. Dan paket C menurut saya, paket ABC itu penting. Pertama karena memang pengetahuan kita berikan, dapat ijazah dia. Yang kedua, dia dapat keterampilan, life skill, jadi produktif. Dan yang ketiga, kami tambahkan lagi pendidikan keluarga. Kenapa pendidikan keluarga? Karena mereka hampir semua sudah berkeluarga, harus dididik keluarga mereka jadi baik. Maka masalah-masalah sosial di masyarakat itu bisa teratasi melalui paket ABC itu. Nah, ini mudah-mudahan akan meningkatkan IPM kita lebih tinggi lagi, karena satu variabel kita selesaikan. Yang berikut juga, kami tidak hanya fisik ya. Kalau bicara sehat, bicara pendidikan, kemudian bicara juga ekonomi, itu kita berharap ada indeks kebahagiaan. Kita berharap walaupun kadang-kala juga orang tidak terlalu tinggi ekonominya, tapi dia bahagia. Karena itu hakikat kehidupan ini. Maka kita ingin mendorong seperti taman budaya apa segala itu sebenarnya dalam rangka menumbuhkan kebahagiaan. Yang kedua adalah tata kelola pemerintahan. Jadi itu manusia, yang kedua pemerintahan. Nah, pemerintahan ini tetap kita berharap bersih, dinamis, dan terpercaya. Alhamdulillah baru-baru kami juga dapat WTP lagi. Jadi berturut-turut, walaupun orang mengatakan WTP itu bukan menjadi patokan bahwa tidak ada korupsi. Ada, tapi dengan WTP itu bisa tersajikan dengan benar laporannya. Dan yang kedua, kalaupun ada persoalan itu tercatat dengan baik, sehingga itulah yang harus kita atasi dibanding tidak bisa dibaca. Nah, karena itu sekarang kami tidak hanya TWTP, tapi ke depan harus sudah mengarah ke WBM, wilayah melayani dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, ketahanan ekonomi. Nah, ini ketahanan ekonomi kami terus dorong dengan pertumbuhan berkualitas. Kita berharap seperti kemarin Pak Soeharto mengatakan, pertumbuhan ekonomi 5% itu akan menaikkan 100% PDRB. Nah, begitu. Nah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan. Alhamdulillah hari ini Kabupaten Gorontalo itu gini rasionya, data ini Pak, bukan itu kalimat saya. Data menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan terus baik. Kita bisa lihat infrastruktur, misalnya saya beri contoh selalu di Asparaga. Lapangan di Asparaga itu hampir sama dengan lapangan berada di Kota Limboto. Lapangan yang ada di Sukamakmur Utara, saya main bola di sana malam hari, sama di sini. Artinya apa? Pemerataan pembangunan jalan. Rumah-rumah di desa-desa sekarang Pak, hampir semua sudah rumah-rumah baru karena keberhasilan dari dana desa. Dan yang kedua, sentuhan-sentuhan pembangunan ekonomi khususnya di pertanian. Dan ini kita harus terus dorong. Kemudian meningkatkan infrastruktur wilayah. Nah, ini juga kita terus dorong. Alhamdulillah 5 tahun yang lalu kami membuka konektivitas yang susah-susah, yaitu jalan yang ke Dulamayo, jalan ke Olobuah, jalan yang ke Bihe Pangahu, terus ini Ambara juga, dan tahun ini lagi Barakat itu kita selesaikan. Dan melalui pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan juga nasional, Bilato sampai dengan Batu Dak Pantai hari ini sudah terkoneksi dengan baik. Jadi Bapak sekalian kalau datang ke sana, waduh, pemandangannya bagus sekali, melintasi seluruh pantai, sekaligus juga bukit-bukit yang saya kira menggembirakan bagi kita sekalian. Ini kita terus lakukan ke depan. Terakhir adalah membangun berbasis kependudukan dan adaptasi lingkungan. Ini lingkungan hari ini, contohnya di mana dulu di Limboto Barat, 5 tahun terakhir ini sebenarnya banjirnya sudah terkendali Pak, tapi ternyata karena curah hujan yang begitu tinggi, akhirnya banjir tetap di bawah. Jadi antara kapasitas yang telah kita buat dengan jumlah curah hujan itu berbeda, sehingga kita harus melakukan adaptasi terhadap perubahan. Dan ini sudah terjadi tidak hanya di dunia tapi juga di Gorontalo. Terakhir yang saya sampaikan, memang ke depan ini mungkin menjadi mohon perhatian bagi OPD dan nanti masukan dari kita sekalian. Paradigma yang kita kembangkan, pertama di bidang pendidikan selain formal, non formal. Dikbud itu bukan bicara pendidikan formal. Ini Pak Kadisdikbud ada. Jadi selama ini kalau bicara Dikbud,
TK, SD, SMP, SMA. Padahal orang yang sekolah di situ cuma 20%. Rakyat kita di pendidikan non formal itu 65%. Nah, ini cara berpikirnya harus sudah berubah. Kita harus formal dan non formal. Kemudian yang kedua, di bidang kesehatan jangan hanya bicara sakit-sakit terus. Maka selalu bicara sehat. Maka orientasinya harus bagaimana puskesmas itu, namanya saja pusat kesehatan, Pak. Pusat sehat, bukan pusat sakit. Maka bagaimana orang tetap sehat terus, jangan masuk rumah sakit. Sama dengan Pak Ade kali ini, terima kasih, alhamdulillah beliau sehat terus. Gitu. Itu apa kita masuk rumah sakit? Maka orientasi pelayanan menjadi sehat itu yang utama. Ini kita selalu cuma sakit-sakit terus yang kita atasi. Sehat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, pembangunan. Nah, alhamdulillah sekarang pembangunan selama 5 tahun ini desa. Tapi ke depan untuk Kabupaten Gorontalo selain desa yang sudah berkembang, tapi juga kita sudah mulai orientasi ke kota. Karena itu kita sudah mulai Kota Limboto ini kita tata dari apa namanya? Yang terbakar itu. Shopping, penataan infrastruktur. Karena ini muka kita, kota-kota kecamatan, Pak. Saya ingin mulai tahun depan kecamatan itu diberikan dana untuk menata kota kecamatan. Ini kota desa berkembang, kota kecamatan tidak. Padahal itu cermin dari kecamatan itu. Tapi terus desa kita lakukan. Kemudian yang berikut di bidang ekonomi, tadi saya katakan selain pertumbuhan tapi pemerataan menjadi perhatian. Sehingga jangan sampai seperti contohnya, Pak. Olobua itu 70 tahun Indonesia merdeka, termasuk juga Biluh Bilato, jalannya rusak karena dianggap jumlah penduduknya sedikit. Maka itu ketidakadilan terjadi. Nah, oleh karena itu saya bilang buat di sana. Orang lain sudah 4 kali aspal, rusak, aspal lagi rusak, dia nggak pernah diaspal. Maka pemerataan sangat dibutuhkan ke depan. Kemudian yang berikut juga, kita tidak sekedar bicara suka tapi juga duka. Maka kebencanaan menjadi perhatian ke depan. Nah, ini penting karena kita daerah bencana. Kalau suka itu gampang direncanakan, Pak. Tapi kalau duka kita tidak bisa rencanakan. Nanti sudah kena baru kacau lagi. Maka perhatian kepada kebencanaan ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang berikut juga dalam hal pelayanan pemerintah, kita berharap jangan minta dilayani tapi bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Karena yang mengukur kinerja pemerintahan yang terbaik itu adalah rakyat. Kalau ini survei-survei ya silahkan. Tapi kalau rakyat bilang sudah bagus ini Pak Bupati, karena dia yang merasakan pelayanan itu. Kemudian yang berikut juga kita berharap pemerintahan kita dari struktural ke fungsional. Nah, alhamdulillah ini kami sementara merancang eselon 4 semua ditiadakan. Tapi dia dialihkan menjadi fungsional. Apa yang terjadi? Satu, kalau fungsional itu dia profesional, Pak. Ini kita mengejar jabatan selalu tapi tidak profesional. Maka kita dorong profesionalisme. Dia tidak punya jabatan, kalau dia profesional dicari itu, Pak. Nggak perlu minta jabatan pun dikasih. Maka gaya berpikir, gaya bekerja dari birokrat kita harus dirubah. Jadi struktural, jangan mengejar jabatan, tapi bagaimana fungsional profesionalisme harus dilakukan sehingga tidak ada jabatan pun dihargai. Fungsional itu dari sisi gaji bahkan mungkin lebih tinggi, Pak. Bahkan baru-baru ini yang eselon 4 lebih dari 300.000, Pak. Jadi ini juga saya sampaikan, jangan sampai Pak Bupati ini gara-gara masalah patah pilkada ini jabatan. Ini dalam rangka profesionalisme, Pak, agar supaya kita menghargai. Saya kira ini saja yang saya sampaikan, dan insya Allah juga kami mendorong program-program strategis, antara lain Lapato, kawasan industri Lapato yang Bapak Ibu sekalian, kalau ke Purbala itu kan sudah mulai berkembang, tapi belum tertata. Maka ini kita buat DED-nya sehingga mungkin infrastruktur jalan kita buat. Ini sekarang juga tahun ini kita dapat dana Ayu Molingo untuk air minum, Pak. Di sana kurang air. Korem itu dia tidak pakai PDAM, Pak, padahal itu PAD. Itu pelabuhan udara itu tidak pakai PDAM, Pak, padahal berapa kebutuhannya. Jadi kalau kita buat itu jadi PAD lagi bagi kita. Kemudian yang kedua adalah kita ingin mendorong juga
Geopark Danau Limboto, agar supaya kalau ini jadi bagus, bukan hanya infrastruktur tapi semua harus ditata dengan baik. Kemudian juga berbagai program-program strategis yang nanti akan kita rumuskan bersama. Karena begini, kadangkala namanya pendidikan, kesehatan ini tidak terlihat tapi terasa. Nah, kita harus memunculkan juga sinar-sinar yang menjadi penyemangat bagi membangun daerah. Contohnya seperti kawasan industri, kita juga pelabuhan Bilato, karena infrastruktur untuk mendorong ekonomi secara total dan penyemangat bagi Kabupaten Gorontalo. Saya kira ini saja sebagai pengantar kata kita berdiskusi, dan sekali lagi saya mohon inputnya. Mudah-mudahan sampai dengan 11:30 kita selesai interaksi kita, dan ini menjadi informasi yang berharga bagi kami. Demikian, dan dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi forum konsultasi publik RPJMD tahun 2021-2026. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta seluruh pendengar Radio Poliama di mana saja berada, demikianlah kita telah dengarkan bersama sambutan Bupati Gorontalo. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara pemaparan rancangan RPJMD Kabupaten Gorontalo oleh tim ahli RPJMD Kabupaten Gorontalo. Dan sebelumnya kami sampaikan para tim ahli RPJMD Kabupaten Gorontalo adalah Profesor Dr. Sarwam Kanun MSI, Dr. Amir Arham ME, Bapak Rustamrin Akuba PhD, Ibu Indri Ayasin PhD, dan Bapak Dr. Masri Ka Umar MPD. Dan pada kesempatan kali ini yang akan menjadi moderator pada pemaparan rancangan RPJMD Kabupaten Gorontalo adalah Bapak Rustamrin Akuba PhD, dan sebagai pemateri ataupun narasumber Bapak Dr. Bambang Supriyanto. Kepada moderator kami undang dengan hormat. Ya, sebelumnya kami sampaikan para mitra Poliama untuk line telepon Poliama di 085298075553. Sekali lagi kami sampaikan kepada para mitra Poliama untuk line telepon di 085298807553. Terima kasih. Boleh mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bupati Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomolingo MPD. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, yang saya hormati para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, ada Pak Adi Kali, Pak
Salahuddin Pakaya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pimpinan partai politik, pemerhati, dan seluruh pemirsa atau pendengar radio Poliyama di mana saja Anda berada. Pada hari ini kita sementara melaksanakan acara konsultasi publik RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk memimpin diskusi mengenai konsultasi publik ini. Yang akan menyampaikan materi paparan pada kali ini yaitu Bapak Dr. Bambang Suprianto, dan beliau akan menyampaikan draft pendahuluan atau draft 1 mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026. Ini sudah seperti telah disampaikan oleh Pak Bupati, telah dibahas beberapa kali, dan insya Allah nanti pada kali ini Bapak-bapak akan memperkaya materi yang disampaikan, yang telah disusun oleh tim, termasuk rekan-rekan kami dari OPD, sehingga nanti akan menjadi RPJM ini akan menjadi milik kita semua, bukan milik Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saja ya. Untuk itu kami persilakan Pak Dr. Bambang untuk menyampaikan paparannya, mudah-mudahan dengan waktu singkat karena setengah 12 direncanakan acara ini akan berakhir. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo, Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalingo. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Pak Samtease ST, tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama senior kami Pak Ade Kali yang hadir di sini, teman-teman dari kampus, yang dalam hal ini ada Pak Salahuddin Pakaya, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Ibu Sekda yang kami hormati, pejabat eselon 2 yang kami hormati. Teristimewa yang saya muliakan adalah kawan-kawan saya aktivis di Kabupaten Gorontalo yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebetulnya kami rindu dengan teman-teman aktivis, terutama kritikan-kritikannya, pikiran-pikiran kritis yang alternatif bagi kami untuk memperbaiki pembangunan di Kabupaten Gorontalo. Sengaja konsultasi publik ini digelar di sini untuk mendengarkan secara langsung gagasan-gagasan alternatif yang selama ini mungkin tidak sempat kami tulis, tidak sempat kami baca, dan itu ada di warung kopi. Terima kasih sudah hadir. Perkenankan saya akan menyampaikan rancangan awal RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kepala Bapeda, Pak Bupati, terkait dengan RPJMD, ibaratnya adalah kitab suci pembangunan Kabupaten Gorontalo selama 5 tahun ke depan. Dan ini tahapannya sudah pada proses awal. Saya tidak akan banyak menjelaskan isinya lebih detail, tapi paling tidak ada beberapa titik yang perlu dipahami agar supaya kita memiliki persepsi yang sama tentang isi RPJMD, dan itu bisa menjadi bahan untuk didiskusikan. RPJMD itu merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi semua namanya pemerintah daerah, mulai dari kabupaten, provinsi sampai dengan pemerintah pusat, itu memiliki RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, kemudian nanti RPJMD ini akan diterjemahkan seperlimanya setiap tahun dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, prosesnya RPJMD adalah master perencanaannya, dan setiap tahunannya adalah rencana kerja pemerintah daerah. Apa bedanya RPJMD kali ini dengan yang sebelumnya? RPJMD kali ini itu harus dijadikan acuan, dan itu harus
tertanam di dalam sistem perencanaan yang sekarang ini digalakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni sistem informasi pemerintah daerah, sehingga kita merubahnya itu tidak bisa. Ini akan tetap menjadi acuan selama 5 tahun, tapi hanya terjadi penyesuaian di tahun kedua atau tahun ketiga. Bapak Ibu sekalian, apa isi RPJMD pertama? Pertama tadi pendahuluan, yang kedua adalah gambaran umum. Dalam gambaran umum ini kami ingin menjelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Gorontalo, pemirsa Radio Poliama, bahwa saat ini Kabupaten Gorontalo memiliki 10. Baik, permintaan dari ya, silakan teknisi. Kecil saja, kan dalam ruangan juga. Terbaik. Oke. Terlalu kecil. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemirsa Radio Poliama dimanapun Anda berada, Kabupaten Gorontalo saat ini selama dalam 5 tahun ini membangun, telah melahirkan 10 kecenderungan besar atau satu keberhasilan dari 10 yang disebut sebagai Megatrends 2021-2026 Kabupaten Gorontalo. Tren pertama adalah kita saat ini sedang memasuki bonus demografi dengan perubahan struktur demografi yang sangat begitu kuat, terutama meningkatnya usia penduduk yang berusia kerja atau yang disebut dengan rasio ketergantungan kita makin kecil. Semakin besar usia produktif, sedangkan yang non produktif makin kecil. Ini kecenderungan yang terjadi pertama. Akibat dari kecenderungan ini, maka kita akan membutuhkan rumah yang banyak, karena banyak penduduk membutuhkan rumah yang banyak. Kemudian sarana, prasarana dan utilitas itu juga kebutuhannya meningkat karena jumlah penduduk yang meningkat dan untuk menopang kerja-kerja dari kelompok-kelompok usia produktif tadi. Kebutuhan sekolah, kesehatan, rumah ibadah, fasilitas perdagangan dan taman itu makin meningkat. Maka jangan heran kalau kita bangun taman budaya banyak orang yang ke situ. Itu karena memang konsekuensi dari bonus demografi. Kemudian kebutuhan air minum juga meningkat sekali, sanitasi terutama. Oleh karena itu fokus kita nanti ke depan adalah bagaimana memperbaiki sanitasi di tengah makin meningkatnya populasi di Kabupaten Gorontalo. Tren yang kedua adalah pertumbuhan kelas menengah ke atas yang meningkat. Tuntutan peningkatan barang dan jasa yang berkualitas, perubahan pola konsumsi pangan ke arah pangan fungsional dan organik. Jadi kalau misalnya di Telagas itu kita melihat ada budidaya organik, itu karena memang dalam rangka membaca tren Kabupaten Gorontalo yang tren kedua adalah kebutuhan dari masyarakat kelas menengah ke atas. Yang ketiga adalah peningkatan pekerja wirausaha. Semakin banyak orang yang berwirausaha di Kabupaten Gorontalo, terutama anak-anak muda, karena kreativitas, kecerdasan mereka membangun talenta-talenta mereka untuk bisa cakap dalam kehidupan. Nah, yang keempat adalah kita tidak bisa pungkiri bahwa kita nanti akan menghadapi kerentanan pangan. Meskipun pada posisi saat ini ketahanan pangan kita cukup bagus, produksi padi kita 2 kali lebih daripada kebutuhan masyarakat. Namun ke depan ini diantisipasi akan terjadi ledakan penduduk apalagi dengan adanya COVID yang kemarin di rumah saja, itu diprediksi di Kabupaten Gorontalo akan banyak baby boomers namanya, akan booming dengan kelahiran karena akibat di rumah saja. Nah, yang kedua, luas sawah dan produktivitas padi kita itu makin menurun karena ada terjadi konversi lahan karena akibat pertambahan jumlah penduduk tadi. Nah,
Bapak Ibu sekalian, tren yang kelima di Kabupaten Gorontalo apa? Semakin baik SDM kita. Di birokrasi kita melihat banyak PhD yang jadi birokrat begitu. Kemudian di tingkat masyarakat juga berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya sampai keluar daerah. Rata-rata lama sekolah kita yang agak berat ini, yang seperti Pak Bupati katakan tadi, dan itu terjadi akibat menumpuknya kelompok-kelompok usia yang sudah lansia dan mereka adalah tamatan SD atau tidak tamat SD. Itu yang menjadi beban pembangunan saat ini. Maka ke depan pendidikan non formal akan menjadi penting. Oleh karena itu kita perlu untuk membangun kerjasama dengan teman-teman dari kampus. Bagaimana caranya menyelesaikan problem pendidikan non formal yang banyak belum dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Mengajak kakek dan nenek untuk sekolah Pak itu tidak mungkin. Maka oleh karena itu perlu kolaborasi kita. Kita perlu kerjasama, kita perlu membangun kemitraan bersama. Nah, tren keenam adalah peningkatan kesadaran hidup sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini kita berada di ruangan ini semua pakai masker. Bukan karena apa? Karena memang kita sadar bahwa COVID itu mengancam di mana-mana dan tanpa perlu ada yang diingatkan, itu semua kita lakukan. Dan oleh karena itu, maka tren keenam itu kami sampaikan adalah meningkatnya kesadaran hidup sehat. Bapak Ibu sekalian, tren ketujuh adalah peningkatan peran perempuan. Peran perempuan di Kabupaten Gorontalo semakin meningkat. Di Bapeda saja itu sebagian besar didominasi oleh perempuan, Pak. Pegawai-pegawai negeri, bahkan sekretaris daerahnya perempuan, gitu kan. Nah, kira-kira begitu ya. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu sekalian, yang tren ke-8 adalah meningkatnya kejadian bencana alam. Ini tidak bisa dipungkiri. Indeks kerentanan bencana kita makin meningkat. Kabupaten Gorontalo salah satu wilayah yang dilalui oleh sesar Gorontalo. Ya, ada Palu Koro sesarnya dan ada Gorontalo, dan itu koordinatnya kemungkinan besar berada di sekitaran Danau Limboto. Oleh karena itu Danau Limboto sementara dalam proses pengusulan untuk menjadi geopark. Geopark adalah situs geologi, yakni kejadiannya berdasarkan proses-proses geologi di ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Tren ke-9 adalah perkembangan pembangunan desa yang makin pesat. Begitu masifnya dana desa, itu telah menggetarkan desa, membangunkan masyarakatnya untuk semangat membangun. Dan itu nampak sekali, meskipun di antara kategori desa kita belum ada yang desa mandiri, tetapi perlahan ini akan bergeser dari desa yang sangat tertinggal, yang tinggal sedikit ini jumlahnya, kemudian menjadi desa maju, desa berkembang, dan terakhir nanti akan ada desa mandiri. Kita membutuhkan waktu 3-4 tahun ke depan sudah muncul desa-desa mandiri di Kabupaten Gorontalo, sehingga yang dimasukkan dalam visi Kabupaten Gorontalo sebagai gemilang mandiri itu insya Allah akan tercapai. Dan tren ke-10 Bapak Ibu sekalian adalah tuntutan kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan politik yang transformasional. Inilah ciri-ciri kepemimpinan transformasional yang kami telah berhasil identifikasi terjadi, dan bibit-bibitnya ada di Kabupaten Gorontalo. Forum-forum warga yang seperti di warung kopi ini adalah bagian dari proses untuk membangun talenta-talenta leadership ke depan. Karena di sini kita bisa bertukar informasi, kita berbagi pengetahuan, dan mungkin di antara kita yang hadir di sini bahkan ada yang menjadi anggota legislatif atau mungkin pemimpin-pemimpin yang akan datang. Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu yang menjadi substansi RPJMD ini adalah terkait dengan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis. RPJMD harus sesuai dengan tata ruang. Tidak boleh kita bangun jalan yang tidak sesuai dengan koordinat tata ruang. Tidak boleh kita bangun gedung, kita bangun pasar yang menyalahi aturan tata ruang. Oleh karena itu di dalam RPJMD ini tetap diarahkan agar supaya memenuhi struktur ruang, memenuhi syarat pola ruang yang ditetapkan oleh tata ruang. Bapak Ibu sekalian, bahwa berdasarkan histori, batas wilayah kita itu sudah selesai semua dengan daerah-daerah tetangga. Dimulai dari tahun 2017 setelah lahir Permendagri nomor 7
yang menyelesaikan batas wilayah antara Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian Permendagri nomor 19 tahun 2019, kemudian dengan Kabupaten Bualemo itu Permendagri nomor 9, dan Kota Gorontalo, perbatasan Kabupaten Gorontalo dengan Kota Gorontalo bisa diselesaikan dengan Permendagri nomor 70 tahun 2017. Yang satunya adalah ini adalah dengan Kabupaten Bone Bolango. Jadi selesai di tahun 2019. Secara spasial bahwa kita sudah tidak memiliki persoalan dalam hal konflik batas wilayah karena memang sudah ada dasar hukum yang menetapkan itu. Bapak Ibu sekalian, inilah struktur ruang kita, jaringan jalan ini. Ya, jaringan jalannya sudah kelihatan di sini. Ini ada yang warna orange itu jalan provinsi, kemudian warna kuning jalan kabupaten. Nah, kemudian pola ruang itu terkait dengan kawasan berdasarkan peruntukan. Yang pertama adalah kawasan peruntukan lindung, yakni arahan rencana pola ruang yang berdasarkan kawasan peruntukan lindung. Jadi ada kawasan-kawasan lindung memang harus kita proteksi itu agar supaya tidak menjadi ancaman bagi kehidupan kita. Yang kedua adalah kawasan peruntukan untuk budidaya. Arahan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya juga sudah ada berdasarkan RT RW, insya Allah nanti akan ditetapkan pada 1 bulan ke depan. Kemudian untuk kawasan strategis dalam konteks pola ruang itu saat ini terjadi pergeseran kewenangan sudah mengarah ke provinsi, sehingga kabupaten kota itu sudah tidak mungkin lagi untuk memiliki kawasan-kawasan strategis. Proses untuk mengajukan kawasan strategis itu adalah proses berjenjang yang diusulkan seperti yang kami lakukan saat ini dalam rangka mengusulkan kawasan Danau Limboto sebagai kawasan geopark dan berada di Kabupaten Gorontalo. Karena geosite Danau Limboto itu berada di Kabupaten Gorontalo. Inilah kawasan strategis yang berdasarkan hasil pemetaan spasial kemarin dalam RT RW ada 3, kawasan Tolangohula, Motilango, Asparaga. Kemudian di sini ada kawasan Limboto CS termasuk Batu Daa, kemudian ada yang dekat Telaga. Nah, kawasan-kawasan inilah yang akan menjadi lokasi untuk kita gunakan sebagai tempat atau prioritas untuk pembangunan. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang tidak boleh dilewati adalah kita memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penyelesaian atau pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang disebut dengan SDGs. Ada 17 pilar untuk TPB ini, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan masing-masing pilar itu memiliki indikator-indikator. Khusus untuk kabupaten kita memiliki 220 indikator yang harus diselesaikan, dan ini dinilai setiap tahun untuk melihat positioning pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil evaluasi kemarin yang kami lakukan, yang dilakukan oleh tim KLHS, bahwa ternyata ada 30 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Nah, yang merah ini 24,09% itu indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional. Nah, yang hijau ini 6,82% adalah indikator yang belum dilaksanakan, ini masih kecil. Dan terakhir ini warna biru ada 38,64% indikator yang belum memiliki data. Inilah juga yang menjadi agenda-agenda daripada RPJMD 2021-2026. Ini capaian targetnya yang sudah kita hitung. Apa yang diarahkan oleh tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo, hasil evaluasi TPB mengarahkan agar kita memfokuskan pada problem kemiskinan, pendidikan, air bersih, sanitasi, energi bersih, dan industri, inovasi, dan infrastruktur.
Yang kedua adalah kelaparan, kesehatan, kesetaraan gender, ekosistem laut dan daratan. Dan keempat adalah perubahan iklim. Kelima adalah kesenjangan. Keenam adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan berikut adalah kota dan pemukiman berkelanjutan. Ini hasil rekomendasi yang dilahirkan oleh tujuan pembangunan berkelanjutan yang baru saja dilaksanakan baru-baru ini. Bapak Ibu sekalian, kita tidak sekedar untuk melihat apa yang sudah dilakukan, tetapi juga harus melihat kemampuan fiskal kita. Oleh karena itu dalam RPJMD ini jelas di bab 3 kita harus menyampaikan kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan dalam 5 tahun, belajar dari 5 tahun ini memang terjadi peningkatan ya sampai dengan tahun 2019. Tahun 2020 mengalami penurunan karena akibat Covid ya, adanya refocusing, ada anggaran pemerintah daerah yang harus dikembalikan ke pusat karena adanya paket kebijakan refocusing. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembentuk pendapatan kita sebenarnya itu 71% berasal dari dana perimbangan. Nah, dana perimbangan termasuk di situ adalah DAU, DAK, kemudian bagi hasil. Nah, yang kedua adalah kontributor pembentuk pendapatan kita adalah lain-lain pendapatan yang sah. Dan yang ketiga, seperti yang Pak Bupati sudah katakan tadi, adalah pembentuk pendapatan kita adalah pendapatan asli daerah. Ini yang akan menjadi kerja kita ke depan, yang oleh Pak Bupati tadi katakan sebagai indikator mandiri. Ini sangat menantang sekali karena Pak Bupati memberi challenge kepada kita kabinetnya untuk bisa menaikkan grafik yang di bawah ini naik ke atas. Dan ini pekerjaan berat Pak Ketua. Nah, Bapak Ibu sekalian, rata pertumbuhan pendapatan kita itu mengalami penurunan terutama di tahun 2020. Itu karena akibat retribusi daerah kita agak menurun karena diakumulasi dari 5 tahun, kita dropnya di tahun 2020 khusus retribusi daerah, karena ini wajar, tidak ada orang yang mau tagih retribusi di saat orang semua lockdown, di saat PSBB berlangsung dan di saat kita semua merasakan berada di rumah semua. Kemudian dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum yang mengalami pertumbuhan turun, dan dana penyesuaian otonomi khusus. Silakan. Saya menyarankan kalau pemaparan ini kan saya pikir tadi ada tahap yang diberikan kepada peserta, karena ini konsultasi publik yang harus banyak di tempat. Tadi juga Pak Bupati sudah batasi sampai setengah 12. Kalau ini lama, terus apa yang mau kita sampaikan? Saya juga sudah punya catatan, meskipun catatan ini sudah ditulis. Tapi kalau pemaparan ini tadi saya tanya sama Pak Bambang mana draft, cuma kan dia bilang mestinya kalau konsultasi publik itu draft ini sudah diedarkan di medsos dan itu tidak apa-apa, karena itu akan memberi masukan yang banyak. Kalau sekarang berapa lama Pak Bambang bicara dan ya kita cuma sosialisasi saja, bukan konsultasi. Saya menyarankan ya di floor saja, karena tadi gambaran Pak Bupati sudah kita lihat ke arah mana Kabupaten Gorontalo. Saya lihat ada tujuannya itu, meskipun sedikit saya akan koreksi di sini. Tujuan yang tadi disampaikan Pak. Ya, siap-siap Pak. Jadi Pak Bambang 5 menit lagi ya untuk penyampaian yang terakhir itu, yang program yang akan dilakukan. Baik. Selama 5 tahun. Saya lanjut ya. Slide berikut. Slide berikut. Ya, kedua. Kita akan langsung melihat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kemudian prioritas pemerintah daerah. Tadi kita sudah melihat problem-problem yang terjadi sebelum sudah. Oke. Oke. Jadi isu strategis kita Pak. Jadi perencanaan itu memang seperti ini metodologinya. Kita harus melihat problem. Ya. Problem pertama adalah pendidikan, seperti Pak Bupati sudah jelaskan tadi, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, kemampuan fiskal, dan tata kelola pemerintahan.
Nah, apa visi Pak Bupati? Sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Pak Bupati sudah menjelaskan, sudah mengelaborasi dengan baik. Hanya ada satu ketambahan kata, yakni mandiri, dan ini sebetulnya kata yang berat. Bagaimana memandirikan? Seperti yang saya jelaskan tadi, di pendapatan saja kita akan mengangkat grafik yang berada di bawah untuk naik ke atas. Inilah pemetaan tujuan berdasarkan isu strategis yang kami sudah susun, ya. Ada indeks good governance, ada inovasi daerah, indeks daya saing. Ini penting. Kenapa? Karena salah satu prasyarat daerah untuk bisa mendapatkan dana insentif daerah atau DID itu adalah inovasi dan daya saingnya bagus. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tadi itu ada dua tujuan yang harus kita selaraskan. Yang pertama adalah tujuan pembangunan Kabupaten Gorontalo. Tujuan pembangunan Kabupaten Gorontalo ada 11, dari insan cerdas, kompetitif, pemerintahan baik, dinamis, ya, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, sanitasi, perumahan yang sehat, produktif, mengurangi risiko bencana, mengurangi kerusakan dan revitalisasi sumber daya alam, pengaruh utamaan kependudukan. Ini ada 11. Setelah kita persandingkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, semuanya masuk. Bedanya tujuan pembangunan berkelanjutan ini kan capaiannya sampai dengan 2030, ini yang kita akan capai dalam rentang waktu sampai dengan 2026. Inilah peta strategi yang kami sudah susun berdasarkan analisis para ahli secara round table. Ada 4 perspektif yang dalam perumusan strategi, yakni strategi tentang perspektif keuangan, perspektif kelembagaan, ya, proses internal, dan yang terakhir adalah masyarakat sebagai layanan. Arah kebijakannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bupati adalah bagaimana kita akan memenuhi capaian standarisasi berdasarkan misi yang sudah disebutkan tadi, mulai dari standarisasi pelayanan pendidikan, standarisasi kesehatan, pendidikan, pelatihan, pelayanan untuk kepuasan, pencapaian standar pelayanan minimal terutama untuk semua urusan wajib dasar, kemudian standar-standar ketahanan ekonomi, pencapaian standar infrastruktur wilayah, standar pembangunan, dan standar kebencanaan. Yang perlu di mainstreaming adalah terkait dengan kebencanaan agar supaya pada masa-masa terjadi masa kedaruratan seperti saat ini kita sudah siap sebetulnya. Nah, terakhir saya ingin jelaskan berdasarkan analisis-analisis tadi, ada 8 prioritas dari pemerintah Kabupaten Gorontalo berdasarkan permasalahan yang disampaikan. Pertama adalah persoalan pendidikan, yang kedua adalah sektor kesehatan, dan yang ketiga adalah masalah kemiskinan dan PMKS. Ini yang akan kita terus perjuangkan mengalami perkembangan, artinya semua akan makin menurun. Kemudian kita akan mempersempit kesenjangan ekonomi, infrastruktur kita akan bangun, dan kemudian lingkungan hidup kita akan tata, bahkan kita konservasi. Kemudian tata kelola pemerintahan kita perbaiki, dan yang terakhir adalah kemampuan fiskal dan pembiayaan kita sehatkan. Inilah 8 prioritas daerah PD yang akan menjadi fokus dari pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam rentang waktu 2021-2026. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kami sampaikan tadi sampai dengan program prioritas ini, kami membuka kesempatan kepada publik, ya, untuk memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan input agar supaya draft RPJMD ini makin sempurna. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Bambang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf karena kami memberikan waktu agak panjang kepada pemaparan ini. Kenapa? Karena ini adalah konsultasi publik pertama, sehingga ini perlu penjelasan kepada masyarakat secara lengkap. Nah, konsultasi publik ini tidak hanya terbatas pada pertemuan kita kali ini. Setelah ini, sepanjang waktu ini, nanti sampai batas waktu tadi sudah ditetapkan tanggal 26 Juni, kita bisa terus memberikan masukan kepada pemerintah daerah
melalui Bapeda, dan nanti akan kita godok terus sampai memang matang betul. Jadi tidak terbatas kali ini saja Pak Senior. Insya Allah. Dan kami memang perlu menjelaskan ini karena yang mendengar ini insya Allah nanti seluruh masyarakat dengan berbagai tingkat pengetahuan, sehingga perlu penjelasan yang agak detail. Tapi tidak terbatas sampai di sini untuk memberikan masukan. Setiap saat di Bapeda itu siap dengan tim untuk menerima Bapak Ibu. Untuk itu kami akan menanya pada acara berikut, yaitu acara diskusi. Kita tinggal punya waktu 30 menit. Kami akan membatasi Pak, supaya nanti lebih efektif, tiap orang itu cuma 3 menit. Jadi mohon maaf kalau nanti saya batasi. Ada juga yang dari saluran telepon, jadi maksimal kita waktu 3 menit untuk bicara, dan selanjutnya yang lain-lain itu bisa dicatat dan diserahkan ke kami. Kami pasti untuk menanggapi apa yang Bapak sampaikan. Kami persilakan saja mulai dari depan Pak ya, supaya tidak pindah-pindah ya. Berurutan saja, mulai dari Pak Adekan ya. Dulu. Silakan Pak. Apa ini? Ya. Di depan dulu, Pak. Terima kasih. Depan dulu supaya tidak bingung. Pas ini Pak Adekan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak cukup 1 menit Pak, mungkin cuma beberapa detik ini. Saya hanya pertanyakan, Kabupaten Gorontalo ini bakal kehilangan 2 daerah, yaitu Kabupaten Panipi dengan Mulyohuto. Pertanyaan saya, apa ini sudah diantisipasi dalam perencanaan ini? Jadi ini pekerjaan yang berat juga ini. Apakah sudah diantisipasi manakala akan terbentuk Kabupaten Panipi Raya dengan Kabupaten Mulyohuto dalam kurun waktu ini? Terima kasih. Ya, baik. Sebenarnya banyak, tapi karena dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Mohon maaf saya agak bukan koreksi, tapi ini cuma masukan aja soal tujuan Kabupaten Gorontalo 2026. Tadi Gorontalo Gemilang apa tadi? Karena kalau itu yang kita paparkan, nah ini yang perlu kita breakdown ke bawah. Saya menyarankan mewujudkan masyarakat produktif dan mandiri menuju Gorontalo Gemilang. Nah, saya lihat tadi ada stressing Pak Bupati. Pendidikan ini memang kita menyelenggarakan pendidikan, tapi tidak merubah pola pikir menjadi produktif. Dan saya pengalaman di KPU Kabupaten dan beberapa lembaga, lebih banyak kita stressing di situ, merubah pola pikir aparat, merubah pola pikir masyarakat ke konsumtif produktif. Tadi kan sudah disebut. Jadi itu satu saja untuk pertama. Jadi saya ambil breakdownnya dari tujuan. Kalau tujuan dirubah ke situ berarti produktif dan mandiri. Tidak mandiri dia kalau tidak produktif. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah RPJMD ini mesti kita lihat pengawalannya sampai di struktur APBD. Jadi tidak boleh kemudian RPJMD ini secara mengawang kemudian itu tidak tergambar di APBD. 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dan orang-orang yang dilibatkan dalam konsultasi publik itu juga dia harus dilibatkan pada saat dia mengkonsultasikan struktur APBD agar terjadi kesesuaian antara RPJMD dengan APBD yang dibentuk. Saya kira itu saran saya utama. Sebab seringkali terjadi deviasi, penyimpangan antara RPJMD dengan penganggaran APBD. Jadi ini yang penting. Saya setuju tadi SDGs sudah, sebenarnya saya mau usul itu SDGs, cuma kan perlu digambarkan apa yang terjadi connecting antara SDGs, karena MDGs juga kita abai juga, kemudian SDGs yang 17 item itu kemudian bagaimana dengan capaian dari kabupaten hari ini. Tadi sudah disebut Pak Bambang, tapi apa kendalanya? Itu kan kita tidak tahu apa kendala, kenapa hanya sekian persen yang bisa disesuaikan dengan SDGs itu. Oke, terakhir saya setuju lingkungan dimaksimalkan karena itu sudah isu internasional, bukan lagi isu nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penanya berikut sudah ada penanya nih di line telepon. 1 menit saja ya di line telepon, silakan. Silakan Pak. Halo. Kalau tidak ada kami lanjut dulu di penanya yang ketiga. Silakan Pak. Nanti
disebutkan ini, maaf Pak ya, kami sudah kenal tapi mungkin disebutkan pemirsa yang terima kasih. Silakan Pak. Nama saya Willy Hasan, Ketua LPM Kabupaten Gorontalo. Ada 3 yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Pertama, tadi sudah dipaparkan tentang lingkungan hidup. Pak Bupati juga tadi sudah menyampaikan bahwa bencana alam yang sering kita alami itu memang kita tidak bisa menghindari. Saya sangat kecewa dengan jawaban itu, Pak. Bahwa kenyataan yang selama ini kita dapatkan, kita masyarakat Kabupaten Gorontalo itu selalu mengalami musibah terutama banjir. Saya hampir tidak mendengar strategi apa yang kemudian dituangkan pada RPMJ ini tentang bagaimana mengatasi bencana banjir yang hampir tiap tahun 2-3 kali kita alami. Percuma Pak kalau kita memaparkan RPMJ secara terstruktur lalu kemudian itu tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang sampai hari ini juga masih terus susah menghadapi banjir saja, mereka susah. Maka saya mengharapkan pemerintah dalam rangka menyusun RPJMD ini itu juga bisa memasukkan strategi apa yang benar-benar bisa mengatasi masalah banjir. Jangan kita hanya lepas bahwa memang itu banjir dan kita tidak bisa mengelak dari situ. Saya tidak sependapat dengan itu. Kita harus terus berjuang bagaimana kita bisa mengatasi banjir ini. Itu pertama, Pak. Terus yang kedua, pertanyaan saya adalah tadi juga Pak Bupati sudah menginformasikan bahwa terus menata tentang pengelolaan ekonomi. Saya lebih menitik beratkan pada apakah di RPJMD ini dimasukkan juga tentang penataan tata kelola pasar, terutama pasar di Limboto. Saya mengimpikan, saya berharap bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo itu bisa melahirkan pasar yang modernisasi, pasar yang sudah benar-benar pede, yang sudah dikelola secara perusahaan daerah, yang itu kemudian bisa mendatangkan PAD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin ini agak sedikit ini Pak, tentang kesehatan. Kami masyarakat Kabupaten Gorontalo itu dari pemerintahan periode pertamanya Bapak Bupati, kami sudah mendengarkan informasi, apakah ini benar atau tidak, tapi kami juga ingin menyampaikan itu, bahwa rumah sakit Dunda Limboto itu akan dipindahkan dari tempat yang sekarang. Kami berharap itu terwujud, Pak. Nah, di RPJMD ini itu dimasukkan atau tidak? Ya. Kira-kira ya. Itu 3 dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang baris kedua. Oke, silakan. Semua dapat, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjona Darani saya dapat undangan sebagai tidak tahu toko apa gitu. Dapat undangan via WA dari teman-teman Bapeda. Tidak. Kalau begitu pakai seragam kan? Ya, makasih Pak Moderator. Program prioritas terkait RPJMD rencana kerja Pak Bupati ini kita sangat support. Semua sudah include di sini. Cuma memang kalau kita rujuk bawah ada beberapa poin penting. Saya mungkin akan bicara lebih konsen pada urusan-urusan orang muda. Pada tahun 2017 Bappenas itu sudah melaunching terkait Youth Development Index gitu, atau indeks pembangunan pemuda. Sepanjang saya bergabung dengan komunitas-komunitas atau organisasi kepemudaan, Bapak dan Ibu pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, saya tidak tahu berapa persen peningkatan kapasitas orang muda di Kabupaten Gorontalo. Padahal ada 5 poin yang dilaunching oleh Bappenas itu, apakah include sampai ke tingkat bawah? Apakah di Bapeda Provinsi lalu di Bapeda Kabupaten Gorontalo ada disinkronkan soal ini? Pertama soal pendidikan orang muda, lalu kesehatan orang muda, lalu kesempatan kerja, gender dan diskriminasi. Ini yang coba mudah-mudahan ini coba dituangkan dalam RPJMD Pak Bupati nanti. Lalu soal
misalnya bencana yang disentil tadi saya sambung Bapak, ini mungkin Kabupaten Gorontalo atau Provinsi Gorontalo pada umumnya rawan bencana, awet sekali dia punya bencana. Entah ini kesalahan pemimpin atau kesalahan masyarakatnya, kita tidak tahu, belum ada yang bisa menyimpulkan itu. SOP dari teman-teman atau dinas lembaga yang menangani ini ada tidak begitu? Saya nanti ini senior saya kayak ini mungkin kalau tidak lewat sini mungkin lewat, alhamdulillah sekali kalau beliau ini jadi TA RPJMD ini mungkin bisa lewat masukan via WhatsApp kayak ini. SOP-nya juga ditentukan. Atau misalnya titik-titik rawan bencana itu ditempatkan, ada posko di situ. Kita tambah lagi SDM. Lalu poin yang berikutnya, Bapak, terkait ini ada. Ya? Sudah 3 menit. Iya, belum sampai. Saya juga menghitung. Terkait edaran peraturan bupati ini mengurangi aparat ini. Itu penting dan efisien, mengefektifkan kinerja aparat dari aparat desa sampai ke tingkat atas. Yang khawatirnya adalah itu jadi masalah sosial baru, akan lahir orang miskin baru lagi karena tidak punya pekerjaan. Nah, benar-benar di sini pemerintah daerah menjadi problem solving yang luar biasa, mencari solusi bagaimana mereka yang dihentikan dari aparat ini punya pekerjaan yang layak setelahnya. Saya kira ini menjadi perhatian bersama. Masih ada banyak lagi, tapi ini karena kita dibatasi oleh waktu. Besok-besok jangan sampai ini cuma menghabiskan. Pokoknya begitu, dimengertilah Bapak. Besok-besok harus lebih lama, 3 hari atau 4 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pertama Pak, masih ada lagi. Masih ada lagi. Baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhan Ibrahim, Bupati yang kami hormati Bu Sekda. Langsung saja memimpikan masyarakat Madani ini, memang ini mimpi besar. Cerita soal masyarakat Madani ini awal reformasi. Tapi setahu saya kita semua paham bahwa salah satu ciri utama adalah manusia tangguh. Saya setuju dengan Pak Bupati, tetapi ditopang oleh iman dan religiusitas yang tinggi. Sayang tadi tidak tergambarkan dalam RPJMD 5 tahun ke depan. Periode pertama saya pernah dengar Pak Bupati memimpikan itu, bahwa menjadi kota Madani ini Kabupaten Gorontalo. Kalau itu saya ingin usul fokus saja khusus soal penguatan keagamaan ini, terutama kita yang mayoritas, adalah coba canangkan Pak usul kami ini, satu desa itu satu hafiz Quran. Di Jawa Barat sudah semua kabupaten Pak. Di Ternate saya ketika datang sana 2015 sudah kurang lebih 50 hafiz Quran yang dibiayai oleh Pemkot Ternate. Coba di periode kedua ini Pak, mudah-mudahan ini amal Bapak dan kita semua bisa melahirkan satu desa hafiz Quran, supaya ketika sholat zuhur jatuh tulude dia mau mengimam. Jangankan Ramadan, sholat zuhur saja sudah tidak ada yang mau imam. Yang kedua, soal menyalahkan curah hujan yang begitu tinggi di tahun ini, seolah-olah kita menyalahkan berkah Allah. Ya. Lingkungan hidup ini sebetulnya kalau kita komitmen soal 2 hal. Pertama, melestarikan pohon yang menangkap airnya, kemudian memuluskan jalan airnya ke wilayah hilir. Saya kira ini clear insya Allah. Kalau melestarikan lingkungan berarti itu perintah Allah dan pasti Allah senang, maka Allah akan turunkan secara normal juga hujan, kan begitu. Ini soal sebetulnya keyakinan kita soal keberkahan ini. Selama ini kita hanya fokus pada memanjakan jasad manusia, sayangnya kita tidak memberi makan ruhnya. Seluruh ini memanjakan jasad, makanan jasad, tapi makanan ruh kita tidak. Coba lestarikan hutan, Allah senang, itu perintah Al-Quran, maka dia akan lancar ke wilayah hilir. Ketiga terakhir, soal tata kelola pemerintahan ini Pak Bupati, kami ini sudah pusing sebagai pendamping desa, kami ini pusing menjadi tumpuan harapan aspirasi perangkat desa. Saya setuju ada penataan itu pada level desa, tata kelola, tetapi harus bertahap. Contoh misalnya berdasarkan juga pertimbangan soal ekstrimnya wilayah desa. Tonala, Tapalulu, Pangahu itu kalau hanya diurus oleh 4 orang, 2 orang Kaur, 2 orang Kasih, tidak mungkin Pak. Tonala itu berbatasan dengan desa Imana, puluhan kilo dari pusat desa Tonala itu masih wilayah desa di Dusun 2, berbatasan Atinggol, tidak mungkin diurus oleh 2 Kaur dan 2 kepala seksi.
Tidak mungkin. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat memanjakan desa sejak 2015. Dana desa dikucurkan bertambah terus. Kok kita daerah justru ingin memangkas itu? Mestinya dipertahankan saja. Kan makin banyak dana, makin banyak urusan pekerjaan. Nah, kita pertahankan saja, kita duduk bersama. Solusinya misalnya apakah desa menanggung satu orang, yang satu orang ditanggung oleh daerah, atau misalnya penghematannya pada OPD, termasuk pada perjalanan dinas anggota dewan misalnya itu dihemat, disubsidi menjadi gaji honor perangkat desa. Saya kira ini aspirasi yang kami sudah pusing menerima ini dari desa-desa, Pak. Mudah-mudahan ini bisa Terima kasih. Kita ke lain telepon dulu. Silakan. Ada? Ya, silakan di lain telepon dulu, Pak, ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebutkan namanya, Pak. Dengan Hasan di Telagabu. Oke. Silakan Pak Afandi. Ya. 1 menit Pak Afandi. Ya, terima kasih. Saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Silakan Pak, terus ya. Saya mewakili petani, Pak. Saya mewakili petani. Silakan dikecilkan sedikit Pak radionya. Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa tentang saluran air, Pak. Iya, saya pakai di telepon dengan Pak Fandi didengarkan di telepon saja, radionya dikecilkan, di telepon saja langsung. Silakan Pak. Halo Pak Fandi, silakan. Oke, terputus, kita lanjut dulu. Ya. Terima kasih. Kita selesaikan dulu yang bertanya awal. Lalu enam Pak. Ini. 6 orang Pak. 6 orang Pak. Ya. 6 orang Pak. Yang terakhir Pak, ini terakhir. Kita lanjut saja dengan pertanyaan dulu. Ya, terima kasih. Supaya dijawab sekali. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang saya hormati Bapak Bupati. Yang di lain telepon tahan dulu ya, yang di lain telepon tahan dulu. Iya, apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah yang sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan yang diperkuat oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Apa yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi itu memang sudah sangat bagus, tapi cara berpikir saya begini Pak, lagi-lagi intinya sekarang ini adalah COVID yang bisa merubah segalanya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri awal tadi, bahwa tingkat bertambahnya penduduk meningkat karena paling banyak waktu di rumah Pak, kira-kira begitu Pak tadi ya. Yang kedua, survei saya juga membuktikan bahwa tingkat perceraian dan rumah tangga itu semakin tinggi karena pengaruh tingkat ekonomi yang semakin hancur. Nah, ini menurut saya ini adalah merupakan prinsip hulu, dan yang kita bahas sekarang ini adalah merupakan prinsip hilirnya. Paling tidak yang kita masukkan dalam perencanaan itu sisi-sisi hulunya itu Pak. Artinya lagi-lagi kita kembali ke COVID Pak, persoalan COVID, karena ini bisa mengguncang segala sesuatu. Mantap bagaimanapun perencanaan kita hari ini, kalau kita tidak punya pola pikir yang brilian tentang COVID Pak, sehingga menghasilkan hal-hal yang negatif tentang bertambahnya penduduk yang semakin tinggi. Yang kedua, tingkat perceraian dan rumah tangga itu semakin besar karena terancam dengan sistem ekonomi yang sudah semakin hancur. Ya, terima kasih Pak. Ya, kira-kira itu dulu. Mungkin masih banyak tambahan Pak, cuman berhubung waktu dibatasi, nanti saya tambah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, kami yang pimpin ini, jadi tolong silakan dulu. Ya, terima kasih. Nanti dijawab semua. Masih di row ini Pak, masih di terus saja Pak, silakan.
Saya ingat persis tahun pertama kepemimpinan Pak Bupati digelar seminar Madinatul Ilmi. Ini untuk lebih menegaskan gagasan Pak Suban Ibrahim tadi, Pak. Jadi saya diundang salah satu narasumber saat itu, dan kita merumuskan sebagaimana amanah Pak Bupati saat itu. Dari seminar itu diharapkan lahir semacam blueprint atau bahkan roadmap, jadi peta jalan untuk menuju bagaimana Madinatul Ilmi yang sesungguhnya setelah 5 tahun pertama kepemimpinan. Dan minta maaf Pak Bupati, saat itu semua kami yang hadir telah menumpahkan semua gagasan-gagasan penting berkenaan dengan implementasi dari soal konsep dan sampai pada implementasi Madinatul Ilmi. Ya. Pak Bupati saat itu kalau saya tidak salah ingat meminta Pak Funco Tanipu untuk merekam semua dinamika seminar dan mencatat gagasan-gagasan besar Madinatul Ilmi saat itu. Setelah beberapa saat saya bertemu Pak Funco, beliau mengatakan sudah diserahkan ke Pak Selmin Papeo yang saat itu asisten 1 yang turut hadir pada saat seminar itu. Jadi saya kira begini Pak, kalau gagasan-gagasan yang sudah jadi catatan itu sudah diserahkan ke Pak Selmin Papeo saat itu dan dimasukkan ke dalam RPJMD, saya kira ini sekaligus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, Pak. Sebetulnya Madinatul Ilmi ini apa? Formatnya seperti apa? Kita sampai sekarang tidak merasakan wujud dari Madinatul Ilmi itu. Saya berharap dokumen itu bisa dilacak untuk insya Allah bisa dituangkan ke dalam RPJMD 2021-2026. Ya, Pak. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sanana, singkat ya. Ya, Assalamualaikum. Panjang saya persingkat lagi. Siap. Ya. Saya ingin mencoba mempertajam Pak, karena pada penyusunan RPJMD ini ada korelasi antara RPJMD di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, bahkan di tingkat desa. Saya berharap gagasan yang muncul dari desa juga ini menjadi salah satu platform yang akan dimasukkan ke RPJMD. Konkretnya begini Pak, kebetulan saya adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Gorontalo. Ada salah satu poin yang bisa mendorong tentang pertumbuhan ekonomi, bisa mengatasi masalah tentang pengangguran dan sebagainya. Hari ini kami di Karang Taruna itu sudah mendorong agar bagaimana pemberdayaan Karang Taruna yang ada di tingkatan desa, bukan dalam konsep kegiatan seremonial, tapi membangun pondasi ekonomi baru. Sayangnya ini tidak didukung oleh komitmen dari pemerintah yang ada di tingkatan desa. Kita berharap ini bisa didorong dari atas agar supaya ada konsep wirausaha baru yang menggunakan dana desa untuk memberdayakan kaum muda yang ada di tingkatan desa. Nah, ini mungkin saran saya saja agar ini bisa didorong, sehingga kalau bicara tentang kekurangan anggaran ataupun tidak kemampuan anggaran, ini kita kan bisa saling menopang antara kabupaten dan desa. Saya kira itu. Terima kasih. Siapa Sarana? Bagus pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan mati tetap pelame alai tanggung muhitrade persoalan tentang anggaran. Ulatnya memediasi botia ati SMS langsung dari pengganti yang masuk tadi gagal. Bisa titip pertanyaan Bakiki dari warga kesehatan tentang realisasi relokasi RS Bunda pada RPJMD sekarang. Bahwa itu juga, silakan Pak Umar. Ya, silakan Pak Umar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umar Karim. Dari baliho di depan ini bisa saya baca rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026. Cakupan tahun ini benar sesuai dengan Undang-Undang 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2004. Tapi satu Pak, mohon dikaji lebih mendalam. Ada ketentuan pasal 201 ayat 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 bahwa masa jabatan Bupati Pilkada 2020 itu berakhir 2004. Sejauh mana relevansi cakupan tahun 2021 dengan 2026? Jika lihat dari peraturan perundang-undangan, tentu undang-undang tertinggi yang terbaru yang mengikat untuk kita. Berikut, bahwa sungguh menggembirakan membaca data-data BPJS untuk Kabupaten Gorontalo. Kemiskinan kita 2019 18,6, 2020 turun menjadi 17,56. Ini
sungguh luar biasa dibanding 5-6 tahun lalu. Tapi satu hal coba saya ingin yakinkan kepada kita semua, ini tidak semata-mata prestasi pemerintah daerah, akan tetapi lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Karena fluktuasi rupiah saja terhadap dolar berubah, itu bisa dirasakan sampai ke daerah. Tapi satu hal saya ingin bilang bahwa ternyata angka ini tidak linear dengan tingkat pengangguran kita. Tahun 2019 tingkat pengangguran 2,97. Tapi pada tahun 2020 ini sungguh mengejutkan, ekonomi baik, kemiskinan turun, tapi pengangguran naik menjadi 3,41%. Mohon kiranya ini dimasukkan sebagai sebuah data yang kajiannya mendalam penyelesaian permasalahannya di RPJMD ke depan. Berikut menyangkut pendidikan, saya ingin membandingkan dengan Gorontalo Utara. Angka partisipasi sekolah untuk umur 13 sampai 15 tahun, Gorontalo Utara itu 93,84. 93,84 data BPS. Tapi terkejut saya jika saya bandingkan dengan Kabupaten Gorontalo, justru kita hanya 90,39%. Artinya partisipasi anak sekolah di tingkat SMP kita ketinggalan jauh dengan Gorontalo Utara yang merupakan adik kita. Ini masalah problem pendidikan yang harus diperhatikan. Saya berpesan meminta kiranya Bupati sungguh menserius ini permasalahan masa depan anak kita. Saya bandingkan, justru di kita SD angka partisipasi murni itu 97, SMP kita hanya 65%. Meskipun APM ini tidak merupakan sebuah rujukan baku tentang partisipasi anak sekolah, tapi sudah menjadi gambaran benar yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa banyak anak-anak kita putus di tingkat SD, tidak lanjut ke SMP. Ini permasalahan luar biasa. Kemudian tentang pendidikan, ada angka yang mengejutkan saya, data BPS. Jumlah guru SD kita 1169, swasta maupun negeri atau PNS. Tapi kemudian jumlah siswa SD kita 16.000, sehingga rasionya menghasilkan 13,7. 13,7 siswa, guru satu orang, itu rasio yang luar biasa hebat. Singapura, Bapak Ibu sekalian, saya baca di Kompas tadi pagi, rasionya antara 40 sampai 45. Demikian juga Inggris. Jika Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo rasionya 13,7, ini luar biasa. Apalagi ke depan akan ada pengangkatan guru. Mohon dikaji mendalam apakah benar-benar kita butuh penambahan guru, sedangkan rasionya sudah sangat rendah seperti ini. Terakhir, menyangkut kemampuan fiskal. Tadi Pak Bupati sudah menjelaskan bahwa kita akan menerima pinjaman bentuk hutang tentunya sebesar 500 juta dari PEN. Konon saya baca jadwalnya 8 tahun harus dibayar. Logikanya bahwa setiap tahun berarti 62 miliar. Apakah DAU kita 8 tahun ke depan mampu membayar ini dengan hitungan 62 miliar per tahun? Sedangkan setahu saya DAU kita ini pada kolaps benar, karena bayar hutang tentu tidak bisa didanai oleh DAK. Sejauh mana antisipasi ini? Karena jika ini harus kita lakukan dan wajib kita lakukan, akan menguras belanja-belanja publik yang memang dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah, yaitu melalui DAU. Karena kalau DAK itu adalah sekedar pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar. Pak Sukri, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya singkat saja Pak. Mengamati apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Bambang tadi, kalau saya catat ini ada 10 megatrend, ya. 10 megatrend yang menjadi data dasar tersusunnya RPJMD. Tadi disampaikan begitu. Yang pertama, usia produktif meningkat. Ya, saya langsung sampaikan bahwa saya sandingkan dengan fakta, ya, fakta lapangan. Usia produktif benar meningkat, tapi usia produktif itu banyak meningkatnya di pengangguran, Pak. Banyak yang nganggur. Nah, fakta yang ada ini harap dimasukkan menjadi program kegiatan di 5 tahun ke depan terhadap pemerintahan Pak Bupati sekarang ini. Kemudian saya sandingkan data usia produktif tadi dengan megatrend keempat, yaitu rentan pangan meningkat. Ini gara-gara rentan pangan meningkat, ya, luas panen menurun. Saya ini kemarin Pak, tadi pagi ini saya baru jalan-jalan di sekitar sawah. Itu susah sekali cari buruh tani sekarang. Makin berkurangnya buruh tani, makin berkurangnya kelompok pekerja.
sehingga menurun sekali produksi kita dari luas lahan yang sebenarnya tersedia, ya. Jadi di 5 tahun ke depan, saya kira ini perlu jadi pertimbangan kita terhadap khususnya sektor pertanian. Kemudian untuk kaitan dengan megatrend ke-10, Pak. Ini ada tuntutan pemimpin yang makin baik, ya. Saya sekarang, Pak, dituju sebagai koordinator provinsi sebagai pendamping desa. Dari 5 kabupaten, itu Kabupaten Gorontalo terendah progres pencairan penggunaan dana desa, Pak Bupati. Paling terendah. Harusnya sekarang seperti Kabupaten Bone Bolango itu dia sudah main kurang lebih 60% progres penggunaan dana desa. Kabupaten Gorontalo baru 23%, Pak. Ini menjadi perhatian Pak Bupati. Barangkali di tingkat bawah Pak Bupati kurang mendapatkan informasi. Tapi ini fakta. Akibatnya apa? Ada pelambatan-pelambatan di dalam pembangunan yang itu akan berakibat pada pemerintahan Pak Bupati. Ya, saya kira pelambatan ini karena Pak Bupati kewenangan dalam memverifikasi permintaan pembayaran dana desa itu hanya satu pintu, Pak Bupati, Dinas PMD. Itu pun hanya dilakukan oleh salah satu staf yang ada di Dinas PMD. Kalau dia tidak hadir, tidak ada prosesnya. Nah, kalau bisa Pak Bupati ini diberi kewenangan terhadap camat, diberi kewenangan kepada camat untuk mempercepat progres. Dan kalau dengan percepatan progres seperti ini, saya bisa membayangkan di akhir tahun nanti itu realisasi dana desa hanya kurang lebih 70%. Dan ini akan berakibat pada dana desa akan tahun depan, dan itu punya akibat yang fatal buat Kabupaten Gorontalo. Kita sama-sama mencintai daerah ini, Pak. Ya, kita harus punya perhatian, dan saya kira apa yang kita lakukan pada pagi hari ini tentang RPJMD ini penting sekali, dan hal-hal yang berkembang benar-benar bisa dituangkan di dalam perencanaan, dalam rencana kerja pemerintah daerah. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi sebelum Pak Bupati menjawab, silakan Pak. Pak Noho. Baik, ini bukan pertanyaan, pembanding bahkan usul. Bagaimana mengawal pemerintah daerah ini? Konsultasi publik, bukan koordinasi publik. Jadi publik harus diberi ruang. Rencana pembangunan kalau bagus, tadi Pak Bambang hebat dia punya paparan, itu prediksinya sudah 50% berhasil. Tadi Pak Bupati menyinggung tentang masalah dinas pendapatan. Saya survei Pak Bupati, di salah satu wilayah ada transaksi jual beli tanah 250 juta, tidak ada SPT-nya. Coba ini bayangkan. Nilai jual objek pajak NJP kita di Limboto ini sekitar 200. Pajak kita hanya 10.000 per tahun, 50.000 per tahun. Coba bayangkan ini. Sehingga itu saya mohon Pak Bupati serius untuk segera membentuk dinas pendapatan daerah. Kedua adalah saya memberi usul di akhir periode kedua ini Pak Bupati harus ada ikon. Sebenarnya apa ikon setelah selesai bertugas di kabupaten, ikonnya apa? Dan ikon ini bisa dinikmati. Pak Bupati kan pernah saya bilang sebagai ketua ini pembibit kelapa, apakah tidak boleh kelapa ini coba bangkitkan kembali? Sekarang Pak, kelapa ini tebang terus oleh para pengusaha, ditebang dan tidak ada regenerasi kelapa. Coba kalau boleh Bapak sebagai ketua kekenut di Gorontalo ini, coba ikon Bapak untuk periode kelapa. Yang ketiga adalah kemarin Pak Bupati sudah melantik pengurus lembaga adat. Ini mitra pemerintah mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya menyarankan begini, memang di pemerintah itu ada namanya Bapercakat, Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan. Apakah tidak sebaiknya perwakilan lembaga adat itu
dimasukkan dalam sebagai pertimbangan-pertimbangan lain dalam, memang tidak masuk di dalam, tapi kalau boleh diikutkan, apakah ini pas seorang pejabat publik jadi pejabat eselon 2? Ini barangkali ini tidak dipaksa Bupati, hanya sekedar usul masukan, kira-kira begitu moderator ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kami berikan kesempatan Pak Bupati dulu untuk menanggapi berbagai pertanyaan itu. Silakan Pak. Ya, makasih semua sudah memberi masukan, dan inilah yang kita harapkan. Saya berharap Ibu Sekda, tim yang ada dan seluruh pimpinan PD mendengar dan mencatat dan menindaklanjuti. Saya selalu tegaskan 2 kali lebih baik. Pemerintahan saya 5 tahun yang lalu dan 5 tahun ke depan, termasuk aparat pimpinan OPD yang harus antisipasi, jangan cuma hadir, tidak mencatat dan tidak menindaklanjuti. Kemudian yang kedua, saya ingatkan juga bahwa ini terbuka. Saya senang tadi keterbukaan, dan bukan hanya hari ini, tadi ada waktu, dan nanti di DPRD juga sebelum pembahasan diperdakan pasti diminta lagi dari masyarakat. Pertama dari Pak Ade Kali senior kita ini, antisipasi tentang organisasi daerah baru ya. Ini bagi kami kan aspirasi, kami pun mendorong ini. Oleh karena itu kita lakukan pemerataan pembangunan. Rumah sakit Bolihuto kenapa kita buat? Nah itu antisipasi juga. Bilato, Biluhu, kemudian Batu Pantai jalannya diperbaiki dalam rangka antisipasi jangan sampai tidak berkembang dia. Nah semuanya kita beri ruang. Soal kapan itu, ya itu urusan pusat karena sampai hari ini masih moratorium. Tapi intinya pemekaran ini memang di dalam grand strategi 20 tahun yang lalu melahirkan provinsi itu kita berharap ada 10 Pak. Sekarang sudah 6, berarti tinggal ada 4. Nah kalau 4 ini kalau kita lihat hari ini kalau tidak salah 5 yang diusulkan. Ya minimal ke depan 2 yang lahir, sehingga kesenjangan itu akan berubah. Jadi antisipasi pasti ada Pak. Tapi intinya kami terus membangun, tidak melihat dari mana, tapi semuanya kita dorong. Kemudian dari Pak Salahuddin, memang benar Pak, kita ingin manusia produktif dan akhirnya jadi mandiri. Mandiri itu menjadi ikon utama, tangguh dan produktif itu adalah manusianya. Tapi pada intinya demi kemandirian. Karena dengan kemandirian itulah kita bisa berbuat sesuatu, dan pada akhirnya masyarakat madani tadi itu akan tercapai 5 tahun berikut. Madani itu bukan hanya fisiknya, tapi juga non fisik. Dia lebih terbuka, taat asas, taat hukum, lebih beriman dan sebagainya, seperti orang yang di kota Madinah itu. Jadi Madinah itu dikembangkan. Cita-cita itu Pak. Nah, kita berharap letak kerangkanya jelas. Tadi juga memang benar, tadi digambarkan bahwa APBD kita pikirkan. Jadi tidak hanya rencana, tapi struktur keuangan kita juga kita pikirkan. Hari ini selalu kita tergantung pusat Pak, tidak mandiri. Maka kita dorong investasi. Saya jelaskan selalu, tahun yang lalu alhamdulillah walaupun Covid 3,4 triliun Pak, 2 kali lipat dari anggaran APBD kita. Artinya apa? Kita membangun tidak sekedar APBD tapi juga dana investasi. Bahkan dana PAD kita dorong seperti yang disampaikan tadi oleh beliau, bagaimana di Pemda atau Dinas Pendapatan Daerah ini untuk mendorong anggaran kita. Banyak loss Pak. Kita punya keuangan yang harus masuk tidak masuk. Misalnya IMB, banyak rumah yang dibangun tidak ada IMB. Tanah-tanah yang dijual dengan adanya GOR, dengan adanya apa, harga tanah mahal Pak. Dan Kabupaten Gorontalo ini sudah jadi emas. Kenapa? Karena ini lalu lalang semua. Sentralnya Gorontalo. Adanya bandara yang sudah luar biasa, jalan-jalan sudah bagus. Maka ini sebenarnya harga tanah harus naik. Tetapi itu belum ada penyesuaian. Baru 1 kali disuruhkan penyesuaian. Maka ke depan kita lakukan penyesuaian. Tapi intinya, terutama orang yang memang ekonominya baik. Bagi ekonomi yang di bawah, diperhatikan, jangan digorogoti dia, kalau perlu dia ditumbuhkan terus. Ini tugas pokok dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang harus mendorong ini. Kemudian SDGs dengan TPG tadi sudah jelas Pak, hubungan antara tujuan pembangunan Gorontalo dengan SDGs sudah jelas, connect-nya jelas tadi sudah dijelaskan.
Kemudian masalah lingkungan hidup. Jadi lingkungan ini tadi bukan begitu kalimat saya, Pak. Bencana alam ada yang kita bisa kendalikan, tapi namanya ini gempa bumi tidak bisa dikendalikan. Namanya banjir itu kita bisa kendalikan. Tapi bencana-bencana yang tidak bisa kendalikan, contohnya curah hujan. Curah hujan kan dari atas. Saya selalu kalau sudah hujan itu saya senang, Pak. Karena selalu saya ingat petani. Wah, matumula poli binte orang amil. Tapi kalau kelebihan itu terjadi bencana. Maka benar yang dikatakan tadi, bagaimana penyerapan air ke dalam banyak dan di atas itu kurang. Itulah mengatasi banjir. Bagaimana jumlah ke dalam dan aliran permukaan run off itu berkurang. Itulah cara kita untuk menanam semuanya itu. Tapi yang jelas ada yang kita bisa kendalikan, ada yang tidak bisa. Jadi itu sekaligus Pak Weli ya. Strategi saya kira itu sudah bicara detail ya. Tapi intinya di dalam misi kita salah satunya kita bicara lingkungan hidup. Sejak 5 tahun yang lalu saya katakan lingkungan. Mungkin yang lain tidak pernah bicara lingkungan, tapi kita bicara lingkungan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman LSM yang telah melakukan ini. Berikut PEN tata kelola apa namanya tadi? Pasar. Jadi pasar cita-cita Bapak ini sebenarnya 3 tahun yang lalu. Kita mau pinjam di Bank Sulut sudah oke. Ada problem, rekomendasi dari pusat itu tidak keluar. Kenapa? Kita punya apa namanya? Sisa uang itu? Silva kita banyak. Jadi kita dianggap selama 5 tahun, 10 tahun berikut terlalu banyak uang di dalam daerah, Pak. Disimpan. Tidak untuk membangun. Maka sejak saya belanjakan semua. Sampai akhirnya baru-baru dapat defisit. Kenapa? Uang ini yang membangun daerah, bukan disimpan. Dan itu yang dilihat di pusat bahwa 10 tahun terakhir kita punya uang silva banyak. Kenapa mau pinjam? Akhirnya tidak diberi rekomendasi. Nah, alhamdulillah di dana PEN tahun ini kita mendapat dana pasar-pasar itu kita kurang lebih 70 miliar, Pak. Ditambah lagi pasar-pasar semuanya dikasih 200 juta dan dengan demikian ke depan kita akan kelola seperti saran Bapak PD sehingga lebih terkelola dengan profesional dan PAD yang disampaikan tadi insya Allah baik. Kemudian rumah sakit Dunda, memang rumah sakit Dunda ini kan tergantung anggaran. Cita-cita boleh tinggi, tapi anggaran kan terbatas. Oleh karena itu kami membuka ruang untuk investasi, tapi kami konsentrasi sekarang bagaimana Dunda itu ditata bagus sambil kita cari uang bisa dipindahkan. Alhamdulillah Gorontalo, Kabupaten Gorontalo ini menjadi pusat kesehatan, Pak. Kita sudah punya Dunda, kita sudah punya Ainun, ini rumah sakit Bayangkara lagi dibangun di Hutuo. Kemudian lagi Korem itu sudah ada rumah sakit, kami bantu waktu yang lalu, bahkan ada swasta akan masuk lagi, sehingga wisata kesehatan akan ke sini. Dan itu kalau terjadi maka PAD juga akan naik, orang nginap, orang yang datang dan sebagainya. Kemudian yang berikut dari Pak Sarjon ya, ini orang muda, bonus demografi. Mana Pak Sarjon ya? Oh ya, jadi ya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, Pak ini sudah katakan ada bonus demografi. Artinya perhatian kita kepada pemuda pasti ada. Nah tadi menarik indeks pembangunan muda ya. Nah ini mungkin menjadi perhatian, indikatornya apa dan masukan di dalam RPJMD. Tapi intinya kalau bicara pendidikan, bicara pengangguran, bicara ekonomi itu lebih banyak pada anak-anak muda kita. Walaupun tidak disebut di situ pemuda, tapi ini beliau ingin menyatakan ada indeks khusus soal itu dan itu menjadi indikator kita. Soal bencana ada standar operasional. Ini ada kepala badan bencana hadir. Kita punya standar operasional, Pak. Sehingga terjadi ini berapa menit sudah harus ditangani. Kita ada. Dan oleh karena itu SDM kita perkuat, kebencanaan kita BPD kita perkuat, sistem kita perkuat, bahkan fasilitas. Tahun yang lalu kami membeli misalnya damkar ya, 1,5 miliar, Pak. Kemudian dapat dari bantuan dari Jepang. Tahun ini lagi kita di dana COVID pengadaan untuk mobil air minum itu, Pak. Sehingga kalau terjadi bencana air minum kita bisa drop sambil melalui PDAM. Karena tidak boleh melalui PDAM itu pembelian, karena dana COVID harus berada di OPD. Tapi oke lah, dia berada di sana. Jadi ada ini, Pak, ada standar operasionalnya. Nanti tanya saja sama kepala BPD Pak Sumanti. Bahkan kita mendorong desa tangguh bencana ya. Ini Pak Beni Ishak dan sebagainya, karena
kita ingin yang tangguh itu bukan kabupaten, yang tangguh harus desa. Nah, sehingga namanya molotolo itu ya. Nah, ini yang kita terus dorong. Aparat desa, Bapak sekalian, benar yang disampaikan tadi, kita menata ini Pak. Menata. Satu, setelah kami lihat, gaji aparat desa itu 2 jutaan Pak. Tenaga honor cuma 1 juta. Satu. Yang kedua, kita akan melihat indikator luas wilayah. Satu. Yang kedua, jumlah penduduk. Kemudian yang ketiga, tingkat kesulitan. Jadi kalau di Olobua mungkin berbeda yang disampaikan tadi. Jadi apa yang dihitung, itulah yang disebut dengan adil Pak. Adil itu bukan harus sama jumlahnya, sesuai dengan proporsi masalahnya. Dan itu yang kita hitung. Selama ini kita tidak pernah hitung itu. Dan itu dalam rangka efisiensi, kurang lebih 7-8 miliar. Kalau itu efisien, maka insya Allah itu akan menjadi dana untuk membangun lagi. Kan begitu. Nah, pengangguran saya kira, apa yang disampaikan tadi juga oleh Pak Pak Umar ya, memang pengangguran naik Pak, 3,4, tadinya 3,2. Dan oleh karena itu pemulihan ekonomi, pertanian, dan sebagainya kita beri ruang, termasuk UMKM, sehingga pengangguran itu. Jadi kita ini harus mendidik rakyat, kita jangan menjadi pegawai negeri semua dong. Jangan hanya menjadi aparat, jangan menjadi tenaga honor. Padahal ada ruang-ruang yang banyak yang boleh kita berusaha. Tadi dikatakan pertanian kita hari ini orang bekerja di bidang pertanian sedikit. Saya ke Helumo, mau hulu topa di Haluo. Itu gajinya berapa? Minimal 150.000 per hari. Gaji kalau 1 bulan berapa? 10 hari saja sudah 1,5 juta. Ya, tenaga honor ini kan menang gaya saja kan, pakai ini pagi-pagi apa segala. Kita didik mereka bagaimana kembali banyak produktif yang harus kita lakukan. Dan ini cara kita untuk mengatasi tenaga honor dan aparat yang kita inginkan. Jadi begitu Pak, ini sekaligus menjawab yang saya boleh sampaikan. Kemudian yang berikut dari Pak Suban ini ya, Madani. Jadi Madinatul Ilmi, saya terima kasih juga Pak Ali, Haji Ali, tolong ini Ibu Sekda, konsep yang lama itu memang ini sudah jalan. Tapi secara konseptual banyak harapan-harapan cita-cita Madinatul Ilmi ini perlu dilihat indikator-indikatornya, sehingga masih ada waktu lagi 4 tahun ke depan, mana yang bolong itu kita akan perbaiki. Kasih Pak Aziz dan beberapa termasuk juga Pak Ustadz ini ya, Pak Suban. Hafiz ini sekarang tumbuh. Ini yang harus kita dorong. Pemerintah daerah tidak perlu membuat hafiz. Banyak lembaga-lembaga yang sudah buat, tinggal itu yang kita dorong. Ini Kabakesra diperhatikan. Memang waktu yang lalu salah satu yang kami dorong melalui Universitas Muhammadiyah Gorontalo yaitu Mahat IMCF. Itu kalau tidak salah 30 orang tahun yang lalu. 2 tahun dididik di sana. Itu adalah orang-orang takmirul masjid. Nah, sambil juga hafiz itu kita lihat. Jadi nanti Ibu Sekda diidentifikasi di mana tumbuhnya lembaga-lembaga itu, seperti di Talumia itu saya dengar ada. Mungkin kita belum pernah ke sana. Kabakesra ini harus mengidentifikasi semuanya. Kemudian curah hujan saya kira sudah saya jawab tadi. Curah hujan tinggi ini gara-gara apa? Kerusakan lingkungan Pak. Selama ini stabil, dunia ini kan sebenarnya stabil. Panas, dingin, hujan tidak. Nah, sekarang tidak stabil lagi. Tadinya cuma 1000 mm, sekarang sudah 1500. Karena apa? Kerusakan lingkungan. Maka bicara lingkungan adalah tugas kita semua. Jadi setiap orang jangan melanggar pemerintah, tapi kita semua akan bekerja. Saya terima kasih, walaupun saya belum sempat hadir beberapa waktu ini soal Kampung Beresi ya. Karena saya berharap kalau bicara politik, bicara pengabdian, begitu. Ini mah ulawa. Nah, ulawa kan, kalau politik ada pilkada, tidak ada ya tidak, begitu. Kita membangun, namanya politik membangun namanya ya. Ini kita harus lakukan. Kemudian yang berikut tata kelola pemerintahan ya. Memang benar tadi perangkat desa saya kira saya sudah jawab ya. Berikut Telaga Biru petani, saluran air. Tadi terakhir apa ya? Oh ya, saluran air. Saya sampaikan pada saat irigasi bendungan 1 hari sebelumnya bocor, 3 tahun yang lalu itu rusak Pak. Saya langsung saya undang BWS, PU, padahal ini adalah tugas provinsi itu Pak. Irigasi itu tugas provinsi. Tapi itu yang saya tekankan kepada seluruh OPD saya.
Tidak boleh hanya mengatakan itu tugas provinsi. Kita pemilik daerah ini. Rakyat itu adalah rakyat Kabupaten Gorontalo. Jangan bilang, oh itu tugas provinsi. Tugas kita semua mengatasinya. Undang provinsi, undang BBS, undang PDAM, dan alhamdulillah teratasi 3 tahun terakhir. Karena waktu itu setelah roboh itu kurang lebih menanggulanginya hanya 1 miliar. Padahal pendapatan di situ kalau sawah itu berkembang itu 30 miliar setiap tahun. Jadi gara-gara hanya 1 miliar kita tidak atasi, 30 miliar habis. 1 minggu yang lalu terjadi lagi, langsung saya rapat. Alhamdulillah sekarang BBS akan turun, mudah-mudahan pada bulan ini selesai saluran air yang ada irigasi. Itulah cara mengatasi masalah. Jangan juga karena hanya di sini, bagaimana kita koordinasikan. Contohnya jalan nasional. Saya selalu katakan kepada PU, jangan mengatakan ini jalan nasional kemudian kita diam. Kalau sudah rusak laporkan. Itulah tugas pemerintah daerah. Bukan nanti yang kita kerjakan tapi mengkomunikasikan itu penting juga. Dan saya selalu mengatakan kepada OPD saya harus berkolaborasi. Jangan kita merasa bupati yang dipilih rakyat kemudian melawan gubernur. Menurut saya itu merugikan rakyat. Karena di gubernur juga punya dana, di pusat juga punya dana. Akhirnya apa? Uang tidak masuk dari provinsi. Alhamdulillah hari ini selama 5 tahun terakhir dari provinsi dananya untuk Kabupaten Gorontalo terus mengalir, dan semuanya untuk kemaslahatan rakyat Kabupaten Gorontalo. Kemudian dari Pak Dirjo, memang benar Pak, COVID-19. Oleh karena itu apa yang kita lakukan, pencegahan, jaminan sosial termasuk PEN, ini semuanya dalam rangka COVID. COVID ini harus kita lawan dengan cerdas. Kita ini manusia Pak. Khalifah itu hebat. Hewan itu juga punya otak. Manusia punya otak sama-sama, tapi otak manusia berkembang dibanding hewan. Selalu saya beri contoh, burung itu dari dulu sampai sekarang sarang burungnya terbuat daripada apa? Rumput kan? Tidak pernah berkembang. Manusia sebagai khalifah diberikan amanah karena otaknya yang berkembang. Kita punya rumah yang 2 tingkat, tadinya dari pitate dan sebagainya. Karena maka melawan COVID harus dengan cerdas. Nah, salah satunya pencegahan, jaminan sosial, termasuk juga vaksin apa segala itu kecerdasan. Karena itu mohon ini harus dilakukan secara terus-menerus. Pak Ajis Ali saya kira saya sudah jawab tadi ya. Kemudian Pak Sanana, ya inilah yang harus kita lakukan. Kolaborasi dana ini sebenarnya pemerintah itu ada 4 Pak sekarang. 1 pusat. Kemarin saya ketemu Pak Kepala Bappenas, Menteri Bappenas, kebetulan kemarin baru musfil. Saya aklamasi lagi menjadi ketua P3. Kemarin dana pusat, kemudian dana provinsi, dana kabupaten, dan ada dana desa. Dana desa di Kabupaten Gorontalo itu kurang lebih 300 miliar. Berarti 20% dari dana kita itu berada di desa. Maka ini yang harus dikolaborasikan. Sehingga Pemda selalu saya sampaikan, lihat itu RPJMD kita, itulah yang kita harus berikan muatan-muatan di tingkat desa. Bahkan mulai tahun ini Bapak sekalian, agar supaya pengelolaan dana desa itu bagus, kita juga akan melakukan audit kepada mereka, dan kita akan berikan ada disclaimer, ada yang WTP, ada yang WDP, sehingga bicara WTP itu bukan hanya kabupaten tapi juga dana desa, karena di sana begitu banyak juga dana desa yang ada. Memang dana desa ini baru-baru hampir menghancurkan saya Pak Adekal, karena dianggap saya tidak memberikan, padahal dibahas oleh DPRD itu anggaran APBD kita, ya kan, antara eksekutif dan legislatif, jadi harus dua-dua bertanggung jawab. Nah, cuma saya karena mau pilkada dipersoalkan dana desa, tapi itu sudah selesai dan insya Allah dana desa lancar. Tadi mengatakan Pak Sukri ya, sekaligus saya kira ini menjadi masukan. Memang baru-baru ini kenapa agak terlambat? Satu, karena ada pemilihan kepala desa 89 desa, itu menjadi hambatan, sehingga pada saat selesai langsung saya lantik. Baru-baru lagi 3 orang yang dipersoalkan karena melihat pelayanan dan dana desa harus cair, saya lantik lagi, biar masalah hukum nanti sebentar. Kalau hukumnya berbicara B, ya saya akan ikuti itu. Tapi pelayanan desa, pencairan dana itu harus jalan, karena itu demi rakyat kita. Kemudian yang berikut, tadi pemuda ya, saya kira itu bagus dengan dana desa. Jadi pemuda ini bukan hanya Dinas Pemuda Olahraga. Relokasi Dunda Pak ini ya, tadi saya sudah sampaikan, perencanaannya sudah selesai, tanahnya sudah ada, anggarannya tidak ada.
kita boleh bercita-cita, tapi kita terus mudah-mudahan 4 tahun ke depan bisa diselesaikan. Pak Umar Karim, memang benar saya courting 1 tahun Pak. Oleh karena itu saya pikir tetap kita buat begini, atau mungkin ada penyesuaian waktu, silakan saja, tapi intinya kita punya perencanaan. Dan kita berharap kepemimpinan boleh berganti, tapi perencanaan pembangunan harus jalan. Kepemimpinan terus berganti, tapi keberlanjutan harus dilakukan, gitu, agar supaya ada dasar-dasar, ada roadmap yang kita harus buat, sehingga kalau seandainya 2024 itu sudah lahir bupati baru, minimal ada pedoman dia sebelum dia bekerja. Itulah dokumen yang harus kita berikan kepada bupati selanjutnya. Data PBS kemiskinan memang benar Pak, alhamdulillah kemiskinan kita turun dari 21,8 sekarang tinggal 17,06, 56, artinya hampir rata-rata 1%, dan itu berkontribusi ke provinsi, dan jumlah penduduk kita terbesar. Sebenarnya 1% di sini, 3% di daerah lain Pak, 2% di apa, karena sepertiga penduduk mereka tuh di kota Gorontalo jadi 2%. Jadi saya pikir-pikir kalau saya bupati di Bonebolango sudah 4% sekarang, berarti dia 4 kali 3 12%. 12% sudah selesai kemiskinan di sana. Atau di Gorontalo Utara yang disampaikan tadi oleh beliau. Alhamdulillah ini terjadi, dan saya kira ini bukan kerja saya tapi kerja kita semua, termasuk dana desa. Pengangguran memang benar Pak, kemiskinan kita turun, pengangguran ini karena apa? Disuruh di rumah terus dia. Nah inilah yang harus kita dorong, produktivitas, manusia yang tangguh dan produktif. Tapi saya kira Pak Umar Karim ini luar biasa, karena beliau didasarkan kepada data. Saya ingatkan sekali lagi, kalau bicara harus data, jangan rasa. Kalau rasa itu tidak punya dasar, tapi kalau punya data, itu kita bisa berdebat, dan insyaAllah input yang baik, sehingga jelas apa yang kita tuju. Kemudian bidang pendidikan Gorontalo Utara, memang benar Pak, jadi ini menjadi perhatian Pak Kadisdikbud mana? Itu kita punya APK ya, 90%, Gorontalo Utara 93%. Nah, kita tidak boleh mengatakan bahwa karena jumlah penduduk kita besar. Kalau jumlah penduduk kita besar, sama juga dengan jawaban dari Cina. Cina itu 1 miliar lebih Pak, tapi lebih hebat daripada Indonesia, karena perencanaannya bagus. Kita belajar di sana. Kita ingin seperti itu. Kita boleh jumlah penduduk banyak, tapi kalau dapat pemerintahan ini bagus, Kabupaten Gorontalo ini yang tertua menjadi contoh bagi pemerintahan yang lain. Wajar karena kita tertua Pak. Kemudian jumlah guru, ini menarik juga Pak, ini banyak guru kita 1:13. Nah, mudah-mudahan dari Dikbud tidak perlu dijawab di sini Pak, dianalisis saja. Kalau benar itu berarti pengangkatan guru honor kita batasi, sehingga pemerataan yang utama, jenis-jenis guru yang harus kita lihat. Nah itu yang perlu dilihat, baik itu PNS. Ini sekarang tahun ini kita mendapatkan pegawai negeri 100 berapa Pak BKD? 140. Guru-guru kelihatannya kurang. Guru-guru itu masuk PPK. PPK itu ada 1.900. P3K. P3K itu ada kurang lebih 1.900, dan dominan adalah guru. Guru tidak tetap tidak guru. Kan gitu. Nah, ini kita lihat gajinya sama Pak dengan pegawai negeri. Cuma dia tidak dapat pensiun. Jadi ini peningkatan kesejahteraan. Maka kita berharap dengan peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan juga akan baik. Kemudian yang berikut dari PEN ya, ini benar Pak. PEN ini, Bapak sekalian, ini kan dipersoalkan juga baru-baru ini. PEN itu ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat, seakan-akan daur yang dipercepat. Kita hari ini ada persoalan, tadi pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kita turun, maka harus digejot ini. Maka uang itu secepatnya dicairkan. Yang tadinya 5 tahun dikasih 1 kaligus. Itu 1. Dan itu tidak ada bunga Pak. Sekarang yang tahun ini dapat bunga. Jadi kita harus mestinya berbangga dan bergembira karena kita mendapat dana luncuran dari pusat. Nah sekarang masalahnya adalah membayarnya. Membayarnya itu dari DAU yang langsung dipotong. Berarti kita akan kekurangan DAU mulai tahun depan 60 miliar. Bagaimana mengatasi ini? PAD kita tingkatkan sehingga dari pusat berkurang, uang di kita harus naik melalui investasi, melalui PAD, sehingga ke depan tetap itu DAU, sehingga kebutuhan-kebutuhan kita, rencana-rencana kita tetap jalan. Oleh karena itu di Pemda itu harus lahir badan itu agar supaya peningkatan luar. Jadi begitu Pak ya.
Kemudian ada Pak Harinoho, transaksi benar tadi. Kelapa Pak. Kelapa ini Pak Kadis Pertanian hadir? Ini Kadis Pertanian selalu saya bilang, saya malu sebagai ketua KOPEK, Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa. Kita alhamdulillah kelapa kita produksinya bagus dan hari ini harganya juga baik karena kita sudah punya 3 industri di sini dan ekspor semuanya. Nah, kita berharap revitalisasi ya. Ini yang harus kita dorong. Dan itu dari pusat maupun daerah itu ada dananya Pak. Kami juga kerjasama dengan industri. Saya katakan, kalau Anda tidak menanam 10 tahun 20 tahun berikut tidak lagi yang di industri, maka Anda harus berikan bibit kepada kami, kepada petani kami, dan itu disiapkan oleh mereka industri, dibagi-bagi kepada ini. Berikut lembaga adat. Belum maapu. Pertama, kita ini punya regulasi sendiri. Tapi untuk minta pendapat saya kira bagus. Baru-baru juga ada surat kepada saya. Yang lalu terus terang saya tingkat kepercayaan saya kepada lembaga adat kurang. Ya, terus terang saja ini. Karena banyak yang main politik, Pak. Lembaga adat itu pribadi boleh, tapi lembaganya jangan. Karena 2 lembaga yang saya sangat hargai adalah lembaga adat dan yang kedua Majelis Ulama. Karena itu mitra menjaga moral. Karena itu alhamdulillah terpilih Pak Ade Kali. Insya Allah aura lembaga adat itu bagus dan nanti kita bermitra seperti saran tadi oleh beliau. Saya kira selama ini sudah jalan, banyak saran-saran diberikan oleh lembaga adat. Kemudian yang berikut tadi dana desa, Pak Harun ya, dari Pak Sukri, usia produktif memang benar Pak, kita dapat, tapi orang ke petani ini tidak mau, padahal lapangan kerja banyak. Nah, ini yang harus kita dorong, bagaimana pemuda-pemuda tani akan lahir. Karena kita PDRP kita itu 60% dari pertanian. Ya, dan 33 ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Gorontalo. Sekarang kita kerjasama dengan Bank Mandiri. Problema hari ini petani kita sebenarnya sudah sangat keinginan sekali menanam, tapi tidak ada pupuk, tidak ada bibit, terlambat. Karena selalu subsidi Pak. Itu yang saya katakan tadi, petani kita tidak mau mandiri, maunya di ini terus. Nah, ini saya hubungkan dengan bank, kurang lebih 1 bulan itu 1 kali panen, 1 kali penanaman 11 juta. Jadi kita siapkan semua, bank yang bayar. Nah, dia punya keuntungan kurang lebih 30 juta. Kita masukkan di asuransi lagi. Kalau dia gagal, ya asuransi yang bayar. Jadi beban petani tidak ada. Hari ini yang senang itu bukan petani Pak, pedagang Pak, pengumpul, jagung apa segala. Maka ini yang harus kita putuskan. Kita mulai tahun ini melalui bank, melalui HKTI, kerjasama dengan petani, dengan penyuluh pertanian, kita dampingi dia, itu pupuk, itu bibit tolong amilaulo, sehingga waktu nanam juga tepat. Itu kita lakukan, dan ini bukan hanya Kabupaten Gorontalo, insya Allah itu akan merambah ke seluruh Provinsi Gorontalo. Karena saya ketua HKTI Provinsi Gorontalo. Ini bukan karena calon gubernur Pak Umar, Pak Gerindra ya. Ya, berikut masalah buruh tani tadi ya, desa. Nah, memang benar karena kita sudah kurang lapangan kerja, petani kita, pemuda kita ke UMKM kemana-mana, maka berarti teknologi harus kita pertama. Maka alat-alat mesin mengurangi jumlah tenaga kerja. Tapi akhirnya apa? Pengangguran akan naik lagi. Maka ini yang harus dilihat, keseimbangan antara alat dengan pengangguran, sehingga jangan sampai alat banyak terjadi pengangguran. Berikut saya kira itu yang terakhir ya. Ada lagi? Selesai semua ya. Jadi sengaja saya menjawab, tim ini memang hanya membantu saya, karena itu saya harus kuasai semua, karena saya komandannya provinsi Kabupaten Gorontalo ini. Maka semuanya punya semangat. Saya senang Pak Ade Kali senior kita, teman-teman LSM, Pak Umar Karim. Ini penting komunikasi ini, karena belum tentu apa yang kami pikirkan sama dengan yang difikirkan oleh masyarakat. Maka masyarakatlah kita beri ruang, itulah yang disebut dengan partisipasi. Pemerintah boleh rajin, tapi kalau tidak ada partisipasi, maka itu juga tidak berkembang baik. Terima kasih Pak Ketua juga. Insya Allah dokumen yang ada nanti pada akhir bulan Mei ini kita akan berikan ke DPRD, dibahas di sana. Termasuk yang menarik juga RT RW Pak. RT kebetulan kita bersamaan ini, RPNJMD kita tata,
RT RW juga sudah kita tata, rumah organisasi kita tata, SDM-nya kita tata. Kan 4 ini sesuatu yang menjadi pedoman kita, dan insya Allah ini menjadi modal kita di dalam membangun daerah ke depan. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, silakan kritik, tapi saya senang seperti Pak Umar Karim ada data. Jangan tidak punya data, sehingga menyelesaikan masalah jelas. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara konsultasi publik kita pada hari ini. Karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 12, saya mohon maaf kepada pendengar Radio Poliyama yang belum sempat terkoneksi pada saat tanya jawab tadi. Kita akan mengakhiri acara konsultasi publik, dan kami sudah mencatat semua pertanyaan tanggapan dari Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Maka dengan demikian acara kita pada hari ini berakhir. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Adekali, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Ibu Sekda, rekan-rekan OPD, dan seluruh pendengar Radio Poliyama. Baik, para mitra Poliyama dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama konsultasi publik rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026 yang mengambil lokasi di Warkop Dotoro Limboto, yang kita ketahui bersama telah dijelaskan secara rinci dan juga detail oleh para tim ahli dan juga tim kerja penyusun RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026 dalam hal ini 5 tahun ke depan seperti apa. Dan tentunya juga Bupati Gorontalo telah menjelaskan secara rinci terkait dengan masukan-masukan yang disampaikan tadi oleh para penanya. Dan perlu kami informasikan bahwa peserta yang hadir pada konsultasi publik ini adalah dari OPD, stakeholder terkait, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh politik, LSM, dan juga permohonan maaf disampaikan tadi oleh pihak moderator yang bergabung di layanan telepon Poliyama. Ini tidak bisa tersambung tadi karena memang ada sedikit gangguan jaringan, dan juga begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan daripada para panel ataupun para peserta dalam konsultasi publik di pagi hingga siang hari ini. Dan tentunya semoga kita berharap bahwa dari konsultasi publik ataupun pertemuan pada pagi hingga siang hari ini yang telah dipaparkan masing-masing oleh para tim ahli dan tim kerja penyusun RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026 ini bisa memberikan hasil yang maksimal, yang tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan, kebutuhan daripada masyarakat Kabupaten Gorontalo yang sebagaimana telah diharapkan oleh Bupati Gorontalo dalam mewujudkan Kabupaten Gorontalo Gemilang, mewujudkan masyarakat madani. Dengan demikian usai sudah siaran langsung kami dari Warkop Dotoro Limboto. Saya reporter Anda Dea Patricia, tim yang bertugas teknisi kami Pepin Plan, juga Bagas Afrianto, Cita Reziana, dan juga Kakak Oscar mengucapkan terima kasih produser kami Bapak Bambang Arsyad. Insya Allah kita bisa bertemu lagi pada kegiatan selanjutnya. Kami kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.